Ini dulu, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat Pak. Oh, ini Sabtu kemarin ini ya, Imlek ya, merayakan Imlek. Wah, ini selamat nih, selamat berbahagia yang bagi yang merayakan ya. Ini. Oke, pada pertemuan kali ini nanti akan dimoderatorin oleh Bu Herma ya, tentang yang pertama penyajian dari Pak Willy dari SMA Kalista tentang kurikulum Cambridge. Terus dan nanti yang kedua saya sosialisasi Teams. Nanti Bu Herma yang mengatur sebagai moderator. Oke, kepada Bu Herma kami persilakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah, mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan nikmat sehat pada hari ini sehingga kita bisa berkumpul bersama secara daring. Saya rasa daring ini tidak menutup kemungkinan untuk kita selalu belajar. Ya gitu ya Pak Isam ya. Alhamdulillah hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Willy Andi Wijaya yang akan mempresentasikan kurikulum Cambridge dan pembelajaran jarak jauh SMA Kalista yang jujur saya akan les sama Pak Willy ini mungkin. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan Bapak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya ya yang berbahagia hari ini. Kali ini saya akan berbicara sharing aja ya. Saya sharing aja sifatnya. Nanti kalau ada yang bisa menambahkan tentang Cambridge yang mungkin lebih tahu karena saya juga masih belajar ya mengenai Cambridge. Saya baru sekitar 2-3 tahun belakangan ya memperdalam Cambridge dan kebetulan ya 2 tahun ini saya juga ikut mengajari tentang materi Cambridge. Jadi mau nggak mau ya saya sedikit banyak ya masih mendalami. Jadi saya tahu tentang materi-materi silabus Cambridge khususnya juga konsep kurikulum Cambridge ya untuk secara lebih luas. Nah, saya langsung saja ini presentasinya ini saya share ya, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke. Sudah Pak. Bisa Pak. Iya, oke. Nah, terkait kurikulum Cambridge pada awalnya sih terus terang saya nol ya sama sekali ya, karena saya di Kalista. Saya cerita dulu ya latar belakang sedikit ya, karena saya pertama kali di Kalista ya saya juga ngajarnya kurikulum nasional ya kayak biasa, kurikulum 2013. Kemudian belakangan ini Kalista dia arahnya mau ke kurikulum internasional, jadi fokus ke Cambridge karena pengalaman kami juga ya implementasi namanya 2 kurikulum, walaupun kurikulum Cambridge itu agak fleksibel bisa menyesuaikan, tapi namanya 2 kurikulum, bayangkanlah Bapak Ibu ya, misalkan anak-anak namanya belajar satu matematika, satu math ya kan. Pada dasarnya sih konsepnya sama, nggak ada yang salah, nggak ada yang beda gitu ya konsepnya, mirip lah. Cuma kasusnya ini adalah pada saat bersamaan siswanya itu ada menerima 2 kurikulum berbeda, apalagi kalau kita mengadopsinya full ya. Pada saat itu ya berapa tahun yang lalu kita mengadopsinya full. Jadi padahal anaknya ya otaknya cuma satu, tapi harus pada saat bersamaan subjeknya begitu banyak sehingga walaupun math sama matematika konsepnya sama, tapi pada saat
minggu yang sama mereka menerima dua konsep berbeda. Karena materinya itu apa ya, urutannya itu berbeda. Nah, pada sekarang ini kami yang dari Kalista khususnya ya, kami berusaha untuk mengintegrasi. Nah, nanti saya akan dilihat bahwa kurikulum Cambridge ini ternyata dia sifatnya sangat fleksibel ya Bapak Ibu ya. Nah, kita next saja, kita lihat. Nah, Cambridge ini dia ada satu namanya kayak apa ya, kayak jalannya gitu ya, kayak satu jalurnya. Kita sebut sebagai jalur Cambridge ya. Jadi jalur Cambridge itu dia selalu membaginya menjadi kayak dia membagi menjadi empat tingkat gitu ya, 4 tingkat. Kita sebut sebagai Cambridge yang primary ya. Ini yang kira-kira sama dengan sekolah dasar ya. Jadi kira-kira sama dengan SD ya, primary. Kemudian Cambridge Lower Secondary. Nah, ini Cambridge Lower Secondary, yang lower secondary sama yang upper secondary. Ini kita bisa bilang dia adalah secondary ya. Secondary itu tingkatnya itu yang menengah. Lalu dia ada Cambridge yang advance ya, atau yang tingkat lebih lanjut. Nah, kita lihat aja, tapi sebelumnya kita harus tahu tentang Cambridge itu ya. Bagaimana sih sebenarnya Cambridge itu kurikulumnya? Apa sih, berapa banyak sekolah yang sudah menggunakan, lalu dia di mana aja? Nah, ini dalam bahasa Inggris ya, maaf Bapak Ibu ya, tapi saya coba untuk menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Terus terang kalau bahasa Inggris juga saya ya dibilang bagus enggak, saya setidaknya saya masih bisa mengerti sedikit-sedikit lah ya. Nah, di sini Cambridge digunakan di lebih dari 10.000 sekolah ya di seluruh dunia. Lalu juga yang sudah mengadopsi kurikulum ini sekitar lebih dari 160 negara ya. Lalu berapa banyak sih siswanya? Kurang lebih terakhir dia mendekati 1 juta siswa seluruh dunia ya. Jadi memang ini keunikannya ini adalah kurikulum Cambridge ini dia bisa mendapatkan banyak feedback ya, dapat dari seluruh dunia, dari berbagai sekolah yang mengadopsi ini. Dia sangat terbuka Cambridge ini. Lalu juga intinya sih ingin Cambridge ini dia bisa combine dengan kurikulum nasional. Jadi nah ini Cambridge Pathway ini adalah dia kayak jalurnya. Tadi yang sudah saya sebutkan. Ini adalah yang versi yang kami adopsi ya, yang di Kalista. Aslinya ini untuk yang SD itu kurang lebih ada 10 subjek ya. Dia ada 10 subjek Bapak Ibu. Dia ada 10 subjek. Nah, ini untuk yang kira-kira SD. Dia bilang, karena gini, Cambridge ini dia memberikan sebuah gambaran, misalkan anak-anak sekolah ya, anak-anak itu pokoknya sekitar umur 5 sampai 11 tahun, kita sebut sebagai Cambridge Primary. Nantinya kita mengadopsinya itu bisa menyesuaikan dengan sekolah. Contoh ya, saya misalkan bilangnya nanti akan dilihat kalau misalnya saya bilang stage 1 itu berarti tingkat 1 di Cambridge ya, atau stage 2 gitu ya. Kami stage 2 di Cambridge ini kami pakai buat anak kelas 1 SD. Jadi kami menyesuaikan begitu. Jadi yang seperti itu ya ini adalah ciri khas dari Cambridge. Dia kita bisa dia sudah kasih semuanya, semua silabus, semua guide ya atau panduan buat guru-gurunya semua sudah ada. Sekali lagi Cambridge ini dia benar-benar terstruktur ya. Dia tuh semua ini loh semuanya. Nah, jadi sekolah Anda tinggal pakai begitu. Tinggal mengadopsi, menyesuaikan. Nah, di kami mengadopsinya yang English ya. Kami sekarang milihnya yang second language ya. English itu dia ada 2 ya. First language itu terutama buat yang penutur asli yang ngomongnya bahasa Inggris. Kalau kita yang orang yang nggak sehari-hari bahasa ibunya bukan Inggris ya, kita biasanya pilihnya second language ya. Lalu yang mathematics ya. Mathematics sih kita udah tahu ya, matematika sama science yang umum. ICT kita mengintegrasi
sama yang baru ini baru. Nah, di sebelum tahun 2019, Cambridge ini dia cuma buat yang primary ya, buat yang dasar ya. Cambridge yang dasar, kita bilangnya dasar ya, tingkat yang dasar, itu cuma 4 subjek. Sebelumnya cuma 4 subjek. Ya, tahun 2018, 2017 ya, di bawah tahun 2019 lah. Kemudian, namanya kurikulum kan selalu berkembang ya. Kita tahu Bapak Ibu, kurikulum itu terus yang menyesuaikan lah dengan keadaan. Jadi tahun 2019 itu Cambridge nambahin kurang lebih 6 subjek lagi. Nah, dia menambahkan kayak art ya. Yang menarik adalah subjeknya itu semacam art, lalu musik ya, seni ya. Seni itu dalam hal ini seni dan desain, dia nyebutnya seni dan desain. Kemudian musik. Kemudian dia juga menambahkan ada namanya digital literasi atau literasi digital. Maksudnya itu literasi dalam digitalisasi. Digital yang sekarang ini kan dunia sudah digital ya, sudah internet, sudah terhubung dengan media yang begitu maju ya. Jadi mereka saya juga belum tahu ya subjek yang seperti apa. Kami juga belum mengadopsi ya, karena yang subjek yang baru itu memang implementasinya ya nggak mudah ya kalau kita mau buat subjek baru ya. Maksudnya untuk diimplementasi di sekolah. Jadi sementara kami mengadopsi kurang lebih 3 yang utama, terutama English, Math, Science. Ini fondasi dasar ya biasanya. ICT itu integrasi ya. Tentu saja ada ICT integrasi. Nah, kami juga sekarang mengadopsi namanya Cambridge Global Perspective. Ini juga subjek baru. Global Perspective kan berarti perspektif global. Perspektif dalam tatanan yang satu dunia lah Bu, Bapak. Jadi seperti ini. Ini saya juga kebetulan teman saya sendiri dia ngajar global perspektif. Jadi memang ini menarik ya, misalkan isu-isu terkini ya. Nah ini dibahas di sini. Lalu hubungannya dengan berbagai bidang ilmu. Nah di sini. Jadi memang menarik ya. Cambridge ini juga dia berkembang terus. Nah lalu ini kurang lebih ada 10 subjek. Nah, lower secondary juga pada prinsipnya ini sama dengan primary ya. Kurang lebih ada 10 subjek juga. Ini mirip ya, ini 2 juga 10. Nah, Cambridge lower secondary ini, jadi dia tingkatnya dibagi 4. Enggak kayak kita ya. Kalau kita kan tingkatannya ada SD, SMP, SMA ya kan. Nah, sekolah dasar sama sekolah menengah. Nah, kalau mereka juga ini yang dasar, lalu ini yang secondary, sama ini yang advance. Nah, yang secondary ini karena dia umurnya 11 sampai 14 tahun, kami masuknya di kelas 6 SD ya, sampai 8 SMP. Jadi memang yang ini Cambridge Primary itu yang TK lah ya, boleh bilang TK sampai SD kelas 5. Dia sih primary-nya itu dia ada stage-nya 1 ya, stage 1, tingkat 1 sampai tingkat 6. Lalu yang lower secondary ini dia tingkatnya 1 sampai 3. Ya sebenarnya sih beberapa sekolah lain ya mungkin ada yang mengadopsi ya ini dianggap SMP, ini dianggap SMA ya, boleh aja ya. Nah, kalau kami kebetulan mengadopsinya yang ini lower secondary itu kami mulai dari 6 SD sampai 8 SMP. Nah, lalu yang Cambridge upper secondary ini ini upper secondary ini kami dari kelas 9 SMP. Nah, upper secondary ini istilahnya itu udah kayak kalau kayak kita udah kayak SMA. Jadi ini udah jurusan. Jadi ini di upper secondary ini, nah lihat di sini ada Cambridge IGCSE, kalau pernah sering dengar mungkin O-level ya. O-level, nah O-level ini setingkat dengan IGCSE. Jadi IGCSE itu lebih populer ya sekarang ya. Karena dia ada kurang lebih 70 subjek. Maksudnya 70 pelajaran. Kok bisa 70 pelajaran? Karena seluruh dunia Bapak Ibu. Jadi Cambridge IGCSE ini termasuk subjek-subjek atau mata pelajaran lokal, ada juga. Dan siswanya boleh ambil. Nah, saya ambil contoh ya, Ada pelajaran bahasa Indonesia di Cambridge IGCSE. Dan suatu ketika ya saya tertarik, kok ada bahasa Indonesia ya? Ada ujiannya lagi, lalu saya lihat soalnya.
Wah, ternyata bagus loh Pak Ibu. Maksudnya eh, bahasa Indonesianya memang bahasa Indonesia yang baku, yang resmi, dan IGCSE juga menawarkan itu ke seluruh dunia. Nah, jadi untuk yang ini ceritanya ini udah kayak SMA ya. Kalau kami nerapinnya SMP sampai kelas 11 SMA. Nah, tapi ini kalau di kita boleh bilang ini udah mirip tingkatannya udah ini kami antara 9 sampai 10 11 SMA lah. Karena nanti kami sedang coba yang AS level ya, ES level ya. Kalau pernah dengar misalkan E level gitu ya, kalau ada orang nyebut level A, E level. Nah, di bawah E level itu ini satu paket biasanya ES dan E level. Nah, Cambridge yang advance ini udah lebih tinggi, kami mengadopsinya di kelas 11. Ini 11 sampai 12. Jadi di sini itu kami antara 10 atau 11, ini tergantung situasional karena memang namanya kurikulum Cambridge itu boleh menyesuaikan ya. Nah, jadi balik lagi ke kita lihat yang Cambridge Upper Secondary dulu. Ini 70 subjek ini termasuk semua bahasa-bahasa kayak bahasa Latin pun ada ya, bahasa Urdu, bahasa Mandarin pun ada. Semua bahasa di sini ada. Jadi saya lihat dari awal saya lihat subjeknya kok banyak. Saya penasaran apa aja sih 70 subjek. Ternyata pelajarannya itu ya banyaknya bahasa. Jadi dia bahasanya itu benar-benar yang lokal ya. Lokal itu tapi ditawarkan ke seluruh dunia. Siapa yang mau belajar bahasa ini boleh. Nah, lalu yang tentu saja yang kita pikirkan kan sekolah itu kita harus mikir ada nggak gurunya ya kan seperti biasa ada nggak gurunya yang bisa mengajar. Nah itu tentu saja jadi tantangan. Kebetulan kami kalau yang IGCSE ya untuk tingkat yang boleh dibilang ini SMA lah ya SMP kelas 9 sampai SMA kami tetap IGCSE itu kami menawarkan ujian. IGCSE ini sejenis kayak bilangnya apa ya? Bilangnya itu kayak mata pelajaran yang nanti ada ujiannya. Nah, kayak misalkan Cambridge O level. Ini misalkan O levelnya apa? O levelnya misalkan maths ya, matematika. Berarti ya nanti ujiannya selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun dia harus menyelesaikan semua materi di silabus. Jadi masing-masing ini ada silabusnya masing-masing. Jadi sekali lagi Cambridge itu dia semuanya sudah dibuat, kita tinggal pakai. Lalu kita tinggal menyesuaikan. Ya, lesson plan-nya pun dia ada template. Sekali lagi semuanya itu terserah dari sekolahnya. Jadi kami bisa menyesuaikan. Bahkan kami template-nya lesson plan itu kami rancang sendiri atau malah dulu sempat mirip dengan nasional. Jadi kita hanya mengintegrasi. Pada dasarnya sih sama ya. Setelah saya pelajari Cambridge saya juga baru tahu ternyata ya kurikulum Cambridge dengan kurikulum nasional konsepnya sih dasarnya itu semua sama dan saya pikir juga dengan kurikulum yang lain-lainnya juga sama dasarnya. Cuma mereka pengembangannya lebih penekanannya apa. Nah, di situ nanti kita akan lihat khususnya nanti di soal matematika juga ya. Nanti saya akan kasih lihat beberapa matematika yang di Cambridge ya. Jadi ternyata awalnya saya pikir paling sama dengan nasional. Ternyata saya cukup terkejut ya, menarik soalnya seperti ini. Nah, kita yang ini sudah semoga nanti ini bisa jelas kalau nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh silahkan. Kalau nanti saya nggak tahu ya mau dimaklumi karena saya juga masih mencari tahu nanti saya akan tanyakan kepada koordinator Cambridge saya ya untuk lebih lanjut. Nah, ini tadi udah saya jelasin ya, yang ini Cambridge yang primary, ini intinya sih kami mulainya dari kelas 3 sampai kelas 5, kami cuma fokusnya memang di 3 ini ya, untuk yang ICT, terus terang ICT-nya yang Cambridge ini dia cukup, saya katakan berat ya, karena ICT-nya itu kalau saya perhatiin ya, karena kan kalau dulu kan jurusan matematika saya ada belajar tentang ilmu komputer ya, jadi ada programming kayak gitu-gitu. Jadi di ICT ini mereka mulai dikasih cara berpikir kayak basic buat berpikir logik gitu loh, kayak di ilmu komputer gitu, kayak di IT ya, kayak di IT gitu. Nah,
Jadi kami sementara yang 3 ini kami fokus ya, English, Math, sama Science ini. Tapi kalau misalkan ada sekolah lainnya, kok dia Cambridge tapi kok ada pelajaran ada dia menggunakan full ya musiknya full yang Cambridge kok beda dengan yang di sekolah ini ya bisa jadi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Cambridge ini dia bisa menyesuaikan. Jadi kita mana subjek yang kita merasa itu cocok ya. Maksudnya bisa ya kita bisa menyediain gurunya terutama karena gurunya kan pengajar ya. Nah, gurunya, terutama ada gurunya, baru kita bisa melakukan itu. Kalau materinya semua, bukunya semua ada dari Cambridge, itu sudah jelas. Silabus, sampai soal-soal ya, Bapak Ibu ya. Ini soalnya itu pun sudah disediakan Cambridge, jadi kita tinggal ikut aja. Nah, untuk yang lower secondary tadi saya udah bilang kita mulai dari kelas 6 sampai kelas 8 ya. Jadi ini kelas 6 ya sampai kelas 8. Juga sama kami fokusnya ke English, Math sama Science. Karena untuk yang musik ya, terus terang ini musik sama yang art ya, memang butuh biaya yang besar kalau kita mungkin ya benar-benar ikut semua kurikulum Cambridge-nya ya. Karena untuk yang sains sendiri ya ini gambarannya Bapak Ibu ya. Ini sains ini kan dia ada praktikumnya ya. Dia ada praktikumnya. Jadi kalau kita ikut benar-benar ikut silabusnya ini bahkan bahan-bahannya kadang-kadang kita sulit carinya apalagi di Batam. Mungkin di Jawa masih mudah lah ya. Itu pun saya dengar-dengar ya tetap aja susah untuk menemukan bahan-bahan kimia gitu ya atau bahan-bahan untuk praktikum fisika yang sesuai dengan yang Cambridge yang tawarkan ya. Nah dia kan menawarkan kalau bisa kayak gini dia menawarkan banyak. Jadi sebenarnya gurunya tinggal follow aja. Ya tentu saja kami karena kadang keterbatasan dana juga ya karena emang mahal ya. Nah kita tahu praktikum itu terutama sains ya itu kan kadang-kadang ada yang satu bahan kimia gitu udah jutaan. Waduh itu dipakainya sama siswa cuma berapa kali nanti habis. Makanya lagian nanti kan pastikan biayanya berat udah gitu juga orang tua kan pasti juga ya tahulah Bapak Ibu nanti orang tua mungkin ya kok ini biayanya kok seperti ini seperti itu ya. Nah, jadi kami menyesuaikan juga ya. Tapi sejauh mungkin kita bisa ikuti Cambridge, iya kita ikuti. Ya seperti itu. Itu yang kelebihannya dari Cambridge ya, kita bisa menyesuaikan. Lalu yang ini upper secondary ini berarti masih yang menengah ya, cuma yang menengah atas kami dari kelas 9 sampai kelas 10. Nah, di sini karena ini tadi kan ada kurang lebih 70 subjek Bapak Ibu ya. Nah, kami sih pilih beberapa subjek yang memang ada pengajarnya ya. Lagi-lagi kita balik ke ada pengajarnya. Kalau nggak ada pengajarnya susah kita nawarkan subjek. Misalkan kayak bahasa Jepang ada Bu Bapak Ibu, soalnya ada, silabusnya ada. Tinggal pakai aja, tinggal ngajar aja kalau gurunya ada. Masalahnya kan gurunya nggak ada. Karena susah ya. Susah juga cari. Nah, terus juga untuk yang ICT juga kami sempat menawarkan, tapi karena ICT itu terus terang berat juga ya, materinya berat juga. Nah, pengajarnya pun belum banyak di Indonesia ya. Karena ini kalau saya bilang sih ilmu komputer banget, maksudnya kayak algoritma, programming kayak gitulah, terlalu teknis gitu. Dia ngajarnya bahkan ada bahasa-bahasa kemarin anak-anak saya lihat, anak-anak sempat belajar bahasa HTML kayak gitu-gitulah, bahasa-bahasa pemrograman. Wah saya kaget juga. Mulai SMA sih anak-anak belajar. Cuma saya kaget aja, wah ini lumayan berat ya. Tapi ya bagus, saya pikir ya bagus juga ya berarti ya Cambridge mereka udah mikirin ya dari basic itu. Dari dasar gimana cara ngenalin ke anak-anak karena kan kita tahu ya sekarang semuanya itu udah komputer ya udah terhubung dengan internet tentu saja yang seperti itu anak-anak coding bahasa pemrograman coding anak-anak itu udah harus mengenal. Nah di sini Cambridge dia cepat dia tanggapnya jadi dia ngeluarin subjek ICT dia ngeluarin lagi subjek-subjek yang baru. Nah kemudian ini kita tahu ini tadi sudah saya jelasin yang terutama yang IGCSE 70 subjek ya. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu misalnya tertarik misalkan ya
pengen mengintegrasi, misalkan saya cuma pengen tahu kurikulum Cambridge, sebenarnya saya mau pakai soal-soalnya, boleh nggak? Ya tentu saja boleh Bapak Ibu. Ya ini soal-soal Cambridge kalau nanti saya share ya, nanti saya akan share beberapa jenis soalnya, bisa dilihat. Wah bagus ya soal terutama matematiknya ya, matematika. Kalau soal masalah bahasa, terus terang saya kadang-kadang baca ya, apa ini? Saya juga kadang-kadang nggak ngerti juga. Cuma kelebihannya di matematika kan kita, Bapak Ibu kan kita nggak terlalu banyak bahasa Inggrisnya. Maksudnya dia kan bahasa Inggrisnya itu tertentu ya, misalkan kita harus tahu istilah padanannya, misalkan istilah persamaan, equation kayak gitu. Nah kan belakangan juga saya baru belajar, saya mulai belajar, makin lama saya makin tahu. Cuma kadang-kadang kalau saya nggak ngerti, misalnya ini maksud soalnya apa? Oh, nah saya pasti ya kita namanya ini ya kita googling ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu, saya juga bahasa Inggrisnya ya kalau dibilang menengah-menengah aja. Nah, advance ini kalau saya mau bilang ini materinya benar-benar sudah jauh ya Bapak Ibu, ini berat ya. Ini dia A-level ini tingkatannya kita bilang ini A-level ya, sama ada namanya pre-university ya. Jadi pre-U ini dia kayak tingkatannya itu lebih fokus, lebih dalam lagi. Saya ambil contoh yang level A ini ya. Ini pada dasarnya dia mirip dengan SMA kita. Justru saya boleh bilang, saya berani bilang ini 70 sampai 80%. 80% materinya mirip untuk yang matematikanya. Nah, untuk yang statistiknya jauh Bapak Ibu. Ternyata saya baru tahu, oh, yang statistik Cambridge ini ternyata dia sangat benar-benar dia khusus, dia konsen ke statistik. Kalau kita kan kayaknya matematika kita kan statistikanya cuma porsinya nggak gitu banyak ya. Kalau dia probabilitas sama statistika, dia peluang sama statistika dia kasih porsi yang nggak kalah dengan matematika. Jadi istilahnya kalau saya berani bilang 60-40%. Kalau kita kan mungkin 80-90% sama 10% statistik ya. Statistik kan sedikit. Kalau ini dia hampir imbang. 60-40 lah untuk yang statistik. Mohon maaf Bapak Ibu, ini slide-nya saya muncul nggak ya? Maksudnya maju nggak ya? Muncul ya? Oh iya. Iya, oke. Nah, sampai di sini yang tadi saya bilang ES sama E-level ini subjeknya lebih sedikit daripada IGCSE. Makanya tadi dari awal IGCSE ini setara dengan O-level ya. Ini setara dengan O-level. Kalau kita mungkin lebih populer O-level ya, karena orang Singapura sering bilangnya O-level kayak gitu ya. Itu sebenarnya IGCSE. Ini ekuivalen. Maksudnya tingkatannya itu setara. Nah, ini kan tadi kurang lebih 70 subjek. Kalau di sini 55 subjek. Nah, kok dia 55 mata pelajarannya? Kok dia ada subjek-subjek kayak gini? Anaknya boleh milih-milih begitu ya? Iya Bapak Ibu. Jadi memang saya lihat, jadi cara berpikir Cambridge itu kayak gini. Mereka yang basic, yang dasar, mereka misalkan ini loh yang penting 3 ini. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu. Lalu nanti untuk yang SMP, dia berpikir kayak gini. SMP juga fondasinya kita kuatkan dulu. Nah, jadi subjeknya kita nggak menawarkan banyak-banyak dulu. Nah, baru nanti atau pelajarannya kita nggak menawarkan banyak-banyak dulu. Baru nanti dia di upper secondary, di IGCSE atau O-level dan E-level ya, ES level, dia menawarkan banyak subjek. Jadi silakan. Nah, siswa itu dia udah merasa basicnya udah kuat nih, dasarnya udah kuat nih di primary atau di sekolah dasar ya, di SD ya. Di dasar, di SMP sudah kuat. Nah, baru dia berani tawarkan seperti itu. Nah, ini yang tadi biar jelas ya, kami levelnya seperti ini. Dia istilahnya ini primary one ya, ini SD kelas 1. Kalau di kami pakainya stage 2. Stage 2 itu maksudnya tingkatan 2 yang dari punya dia. Jadi kurikulum dia, stage 2 ini, kami adopsinya di primary 1 atau SD kelas 1. Jadi kalau kami di SD kelas 5, kami sudah menyelesaikan primary dia, seperti itu. Jadi sekali lagi ini, boleh nggak selain ini? Boleh Bapak Ibu.
terserah. Cambridge itu dia terserah. Jadi maksudnya terserah itu ini loh, kamu ikutin rule-nya ini, aturannya kami sudah ada, Anda tinggal mengadopsi yang menyesuaikan dengan kondisi lokal gitu. Nah ini tadi udah jelas ya. Jadi kami terutama di sini, kadang-kadang kami yang IGCSE kalau kami merasa kelas 10-nya, aduh ini nanti ini belum siap nih anaknya ujian. Nah ini Bapak Ibu, jadi setiap kali ada ini, kayak kalau kita kan namanya UN ya. Kalau primary atau SD kita kalau misalkan SD kan dari kelas 1 sampai kelas 6 kan kita evaluasinya namanya ujian nasional ya kan. Nah, kalau di sini mereka sebutnya checkpoint. Mereka sebutnya checkpoint. Jadi checkpoint ini setiap selesai stage-nya, SD ini kan ada stage 1 ya. Stage 1 sampai stage 6 ya. Jadi ada 6 tingkat ya, tingkat 1 sampai tingkat 6. Kalau sudah selesai kita melakukan tes, namanya tes checkpoint ya, checkpoint. Nah, ini untuk menguji sejauh mana sih anak-anak lolos nggak? Seperti itu. Dan seluruh dunia melakukan, jadi ini checkpoint ini kayak UN, sifatnya itu ternyata sifatnya tidak wajib. Bapak Ibu, jadi sifatnya tidak wajib. Jadi ini boleh diambil, boleh enggak. Tapi kalau mau ngambil, ya ini harus bayar seperti itu. Jadi saya lihat kelebihannya ya termasuk yang lumayan bikin berat ya. Ada bayarannya juga kalau yang ini. Setiap tesnya ada bayarannya. Tapi kadang-kadang saya pikir kalau tes ada bayaran UN-nya, ya mungkin buat apa ya? Buat kadang-kadang buat anak-anak lebih menghargai juga ya. Maksudnya orang tuanya juga kadang-kadang mikir, wah ini penting nih. Jadi kan anaknya itu jadi pantau terus. Karena kan sudah bayar berapa juta gitu ya buat tes. Jadi kalau di sini dia bayarnya dia ada paketannya kok, ada paketannya. Saya juga kurang begitu, tapi saya kasih gambaran kira-kira untuk tesnya 3 subjek gitu ya. Karena tesnya itu tiap negara bisa beda, tapi dari Cambridge-nya dia CAS-nya sekian. Kita kan harus hitung dari sekolah masing-masing, harus hitung biaya apa ya, pengiriman seperti itu dan segala macam ya. Nah, jadi semuanya ya biasanya menyesuaikan. Jadi kami kurang lebih berapa juta ya ini. Mahal juga sih Bapak Ibu ya. Sebenarnya mahal juga. Cuma tesnya kan nggak selalu, sesekali. Ini juga tidak wajib. Lalu yang lower secondary ada juga checkpoint. Ya, jadi kita sebut sebagai checkpoint. Jadi checkpoint itu kayak dia kalau basicnya ini kita boleh bilang ini basic. Kita boleh bilang ini basic. Jadi kalau basicnya ini dasarnya ini sudah kuat ya, sudah kuat dari yang tingkat stage 1 sampai stage 6, kemudian lower secondary ya, stage 1 sampai stage 3 ya, ada 3 tingkat ya. Ada tingkat juga stage 1 sampai stage 3. Nah, kalau udah tingkat ini dia anaknya udah merasa boleh, ada bagusnya ikut checkpoint ya. Dan ini juga biayanya juga sekitar 1,5 juta atau berapa ya. Pertama kali dia harus register dulu. Registernya 1.100.000 ya. Saya lupa sekitar itu. Nah, kemudian kalau dia basicnya sini sudah kuat, baru upper secondary. Nah, di sini yang biasanya yang populer ini IGCSE atau kalau O level tadi ya, udah saya bilang O level ini yang populer. Nah, biasanya kalau udah lulus ini, tes ini kita sebut sebagai tes IGCSE atau O level. Nah, ini kita ujiannya ini kalau sudah lulus ini kita bisa kayak lanjutin ke yang lebih tinggi. Kayak misalkan kuliah. Tapi untuk yang IGCSE dia nggak sebanyak yang AS level tentu saja karena ini udah lebih tinggi ya. Makanya beberapa sekolah kan tiba-tiba ada anak yang kelas 11 sudah ngambil IGCSE, loh kok tiba-tiba udah nggak sekolah lagi? Ya iya bisa ya, ada kemungkinan ya. Karena dia habis ambil IGCSE mungkin dia ke negara lain atau dia ke tempat lain, dia lanjutin yang tingkat yang belum university sih, maksudnya belum universitas. Mungkin dia harus ngambil setahun lagi ya untuk biar bisa masuk gitu. Karena IGCSE saya bilang kalau dari materinya ya, ini SMP plus aja. Jadi saya kira-kira SMP kalau matematikanya ya, matematiknya SMP plus kelas 10. Kurang lebih seperti inilah. Jadi
Baru yang advance ini yang ES level. Nah, ES level ini yang benar-benar ini kalau tembus E level, setiap ini ada ujian ya Pak Ibu. Jadi ini ujiannya itu IGCSE, ujiannya ES level. Kalau ini tembus ya dengan nilai yang memuaskan. Oh ya, masalah nilai, mereka kasih nilainya itu dalam bentuk nilai A B C D. A B C D kayak gini ya, seperti nggak ada angka. Kalau yang di sini, kalau nanti dia ada nilai A aster ya, A bintang ya. Kalau dia ada A bintang itu paling tinggi, A bintang. Jadi dia ada A, ada B. Nah, ini sekali lagi yang menarik adalah sertifikat ini, sertifikat ES level, ujian ini itu sangat istilahnya kalau kita udah lulus ini dengan nilai bagus ya, lulus ya, dengan nilai masing-masing dapat sertifikat. Kalau kita punya sertifikat minimal misalkan 3 gitu ya, yang E level dapat A lagi 3-3-nya ya. Nah, seorang siswa itu dia bisa masuk dengan lebih mudah. Nah, saya kasih gambaran ya. Ini kan Cambridge kan kita tahu dia termasuk boleh dibilang lah 10 besar dunia lah. Mungkin 5 besar dunia ya. Urutan ketiga, keempat atau keberapa Cambridge ini. Ya. Nah, bahkan dia bisa masuk ke tempat kuliah dia kalau dia lewat E level ini. Maksudnya kalau udah lulus dia percaya tes dia. Jadi pokoknya kalau ada seorang siswa yang anak ini sudah lulus nih dengan 3 subjek atau 3 pelajaran atau 4 pelajaran, kadang-kadang dia tergantung jurusannya ya. 4 pelajaran dia udah nilainya A plus semua, A bintang semua. Ya udahlah terima aja langsung. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada tes-tes lagi. Nah, di Singapura juga kurikulum Singapura ternyata dia banyak mengadopsi ya Cambridge juga. Nah, makanya itu kenapa kok ada siswa beberapa kok gampang ya masuk Singapura ya kayak NUS, NTU ya. Ternyata mereka ada yang melalui jalur ini. E-level, ES level. Nanti kita akan lihat bahwa ternyata jalur ini lebih kalau saya mau bilang ya, dibilang lebih gampang sih enggak. Soalnya juga susah Pak Ibu. Cuman kalau saya kemarin sempat lihat ada siswa kebetulan siswa yang saya ajar, ya maksudnya dari sekolah lain ya. Kebetulan dia coba NTU soal NUS. Saya lihat, aduh, soalnya susah Bapak Ibu, susah. Dia mirip UMPTN tapi lebih susah dikit. UMPTN aja kadang-kadang bikin pusing ya Pak Ibu ya, apalagi soal ini ya NTU NUS. Nah, soal yang di sini Cambridge dia ternyata tidak kalau saya mau berani bilang ini mirip-mirip dengan SPMB ya. Nggak tahu sekarang namanya apa ya, SBMPTN ya kalau nggak salah ya. Nah, mirip-mirip UMPTN SPMB gitulah tingkatannya, seperti itu. Cuman nah ini contoh kalau mereka udah siswanya, misalkan dulu kami ada satu sekolah, ada satu siswa namanya Yazan ya, Yayan. Kebetulan dia nilai perfect. Ini kalau untuk yang checkpoint ini yang kalau dia ada lower secondary ini masih yang SMP ya. Lower secondary itu dalam bentuk skornya maksimal 6. Ini maksimal 6. Kalau yang basic dia pakai angka. Tapi kalau udah IGCSE sama E level level A ya, IGCSE atau O level dengan A level A sama level O dia udah pakai ABC nilainya. Nah, ini memang Cambridge ini dia itu walaupun kelihatannya menyerahkan sepenuhnya pada sekolah, kadang-kadang suatu waktu mereka akan ngecek Bapak Ibu. Jadi mereka akan mantau. Ini suasana ketika kami ujian loh. Nah, yang saya menarik adalah yang waktu itu saya menarik, mereka benar-benar ngecek sampai pintu soalnya soal menyimpan ujiannya ini harus benar-benar aman. Jadi Mr. Hips kebetulan dia ngecek dia sesekali nanti datang ya. Ujian itu bisa jadi ada perwakilannya datang. Nah, dan soal ini kalau Pak Ibu mau tahu ya, dia soal ujian Cambridge itu benar-benar kayak kita guru sama sekali nggak tahu soalnya. Jadi dikirim dari UK, dikirim dari Inggris ya, dikirim dari sana sampai ke tempat kita. Lalu anaknya tinggal kerjain, dibukanya pas ujian. Pas ujian itu, yang boleh buka cuma satu aja koordinatornya. Kebetulan ini Miss Leni ini adalah koordinator di sekolah Cambridge ya.
yang boleh mengecek cuma satu orang di Cambridge dan dia harus bertanggung jawab penuh kalau misalkan ada apa-apa. Nah, kebetulan beliau yang mengecek dan waktu itu kami melakukan ujiannya itu benar-benar harus sesuai dengan aturannya karena tiba-tiba ini yang dari Cambridge itu perwakilannya datang. Kebetulan dia bilang dia di Jakarta. Kebetulan dia mau ke Batam karena ada beberapa sekolah Cambridge di Batam. Jadi dia mau ngecek sampai ujiannya, sampai soalnya semuanya harus benar-benar dilihatin sampai tempat kunci soalnya pun dia mau tahu ini mejanya pakunya itu nggak boleh kayak gini. Ini pakunya bahaya sampai kayak gitu pun dicek. Bener-bener kalau untuk ujian ini bener-bener. Kalau untuk yang pengajaran dia malah agak fleksibel Bapak Ibu. Tapi untuk yang ujian dia bener-bener sangat ketat. Dia bener-bener nggak mau ada bener-bener kecolongan. Lalu juga sampai mejanya harus sekian. Nah itu saya lihat kelebihannya di Cambridge kayak gini. Oh iya, untuk yang soal ujian dia semuanya nggak ada pilihan ganda ya. Nggak ada pilihan ganda. Jadi semuanya harus esai. Dan soalnya setelah dikunci, kami kirim balik ke UK. Jadi gurunya sama sekali nggak boleh lihat dan nggak boleh pegang. Nggak boleh lihat sama sekali kerjaan siswanya. Jadi benar-benar kayak UN. Ya, ketat gitu, luar biasa ketat. Ini dia benar-benar ngecek. Nah, sekarang kita masuk ke yang mathematics ya. Nah, mohon maaf nanti waktunya terlalu lama nggak ya? Bapak, saya sampai jam berapa kira-kira? Nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Nah, tadi saya udah bilang untuk yang matematika, tadi dia ada level-levelnya, ada progression test, ada checkpoint, IGCSE, O level sama S level. Ini istilahnya ini SD ya. Ini dilakukan progression test ini tiap kayak ujian akhir. Ini ujian akhir sekolah gitu loh. Untuk yang SD, SMP. Untuk yang SD, SMP. Kalau yang checkpoint itu kayak UN, kayak gitu. Jadi setiap level itu ada progression testnya, setiap level. Jadi lihat progresnya, lihat kemajuannya. Misalkan dia stage 1 ya, atau level 1, habis itu ada progression testnya. Tapi progression test yang di Cambridge ini dia mulainya dari kelas stage 3. Jadi dia pikir anak-anak yang terlalu kecil nggak boleh ada ujian. Ini juga membuat saya berpikir juga, oh iya ya, ada benar juga sih. Jadi memang anak-anak SD yang kelas 1, stage 1 ya, tingkat 1 sama tingkat 2, Cambridge itu berpikir sebaiknya nggak ada ujian karena masih terlalu kecil. Ya sebaiknya karena kalau bisa nggak banyak-banyak ujian lah. Dia mungkin tes-tes yang harian sama gurunya masing-masing karena sebagian mungkin masih bacaannya mungkin masih belum lancar gitu ya. Berarti kami ujiannya juga mulai dari kelas 2 ya karena stage 3 ya. Checkpoint tadi itu mirip UN, jadi evaluasi per checkpoint ini evaluasi per satu tingkat ya, per setiap tingkat. Jadi SD tadi stage 1 ya, primary ya, SD 1 sampai 6 ada tes checkpoint kayak UN gini. Lalu yang SMP yang lower secondary ya. Nah, yang IGCSE yang A level tadi udah. Kita sekarang lihat soalnya ya, Bapak Ibu ya, biar tahu oh gambarnya seperti apa. Nah, ini adalah model matematika SD ya. Nah, kita bisa lihat yang bikin saya cukup banyak belajar ya dari Cambridge ini ya. Oh, ternyata soal Cambridge itu dia itu banyak ini Bapak Ibu. Terutama yang SD sama SMP ini ya. Dia banyak soal yang sebenarnya cuma definisi tapi dia presentasinya dia bikinnya dalam bentuk yang menarik. Contoh ini nih. Ini soal nomor 1 ya. Dia jadi ingin bilang ini kan koordinat kartesius ya. Cuma dia nggak secara langsung bilang ini koordinat kartesius, cuma dia ingin anak tuh nangkap nggak triangle ya, segitiga di mana? Segitiga di ini. Oh, jadi kalau segitiga itu di E sama 2 ya. Jadi dia maunya anak-anak itu ngerti gitu loh. Anak-anak SD itu ngerti kalau nanti ini arahnya mau ke koordinat kartesius. Karena ini kan soal-soal SD anak-anak masih mungkin ada yang belum kenal ya, apa sih kayak gitu-gitu bikin garis-garis koordinat kartesius. Nah, dia mulainya dari situ, dari cara pengungkapannya beda.
Lalu dia ada beberapa soal yang saya lihat ya mirip-mirip dengan HOTS ya kalau kita bilang ya. Karena memang Cambridge ini dia beberapa soalnya banyak soal juga HOTS ya. Nah, jadi walaupun dia cuma ingin bilang ini kan dia cuma ingin bilang ini kan nanti kan ini 16 nih. Dia ingin bilang nanti ini 16 lalu kalau anak itu harus paham dulu ini apa sih ini urutan angka ya 13, 14, 16 lalu ini ada 25. Lalu dia mau anak itu paham nggak sih kalau nanti 16, kalau nanti 25, kalau nanti 36 itu adalah bilangan kuadrat. Nah, jadi saya juga lihat oh ternyata soal Cambridge itu nggak monoton ya. Ada gambar-gambarnya, kadang-kadang bahkan ada gambar hewannya Bapak Ibu di soal resmi di apa ya bikin lucu-lucu lah. Pokoknya Cambridge itu dia pikir anak-anak ya nggak sepatutnya semuanya bacaan-bacaan gitu loh. Jadi di sini juga saya jadi belajar juga, wah menarik soalnya. Nah lalu yang bikin satu yang saya cukup banyak belajar dari Cambridge ini Bapak Ibu, dia ada standar penilaian soalnya. Jadi kalau dia bikin satu kayak gini, kalau misalkan dia ada kasih ujian, dia selalu ada kasih kunci jawabannya, sama kunci jawabannya itu selalu ada standarnya. Misalkan kalau dia udah berpikir semua kemungkinan, ini kan kadang-kadang ada anak yang jawabnya 2E, ya kan? Ada jawabannya E2, ya kan? Nah, kayaknya ini dua-duanya dibenarkan karena masih SD. Maksudnya ini dia nggak bilang koordinat kartesius. Koordinat kartesius kan biasa x dulu baru y kan. Dia nggak harapin itu. Dia pokoknya anak itu kalau udah jawab 2E, E2 nanti dia dibilang jika anak itu menjawab 2E atau E2 pokoknya ada di tulisan dia, ya itu dibenarkan aja gitu loh. Dia ingin bilang kayak gitu. Jadi dia satu sisi dia fleksibel, satu sisi dia maunya itu anak itu paham dulu konsepnya. Nah itu saya lihat dari soal-soal Cambridge-nya. Kadang-kadang bahkan soalnya sangat simpel saya pikir. Kok yang soal SD-nya kalah dengan tingkatnya lebih sulit soal SD sekolah kita, kurikulum nasional kita loh Pak Ibu. Cuma saya kagetnya ya di penyajiannya itu yang lebih menarik. Jadi penyajiannya itu unik. Nah seperti ini kan, dia padahal ini kan arahnya itu dia cuma mau mengajar anak itu berpikirnya runtut nggak berpikir matematikanya ya. Dia cuma bilang complete her instruction ya. Ini jadi cuma bilang anak itu paham nggak kalau dari sini terus mau balik ke sini panahnya jalannya kemana? Up naik 3, 1, 2, 3 seperti itu. Naik 3 ke kanan 2. Anak itu cuma nulis kayak gini. Ini soal ujian UN loh Bapak Ibu. Soal UN-nya kok ada seperti ini? Ya nggak apa-apa. Karena ternyata saya coba ya. Saya kan sempat juga pernah ngajar SD. Kebetulan saya pernah, jadi saya beruntung ya. Jadi saya tahu, oh walaupun soal Cambridge itu sederhana, simple ya kelihatannya simple. Cuma cara berpikir anak itu logikanya jalan nggak? Tapi tetap aja Bapak Ibu ada sebagian kecil anak yang masih salah. Nah, dari situ kadang-kadang saya mikir, oh jangan-jangan selama ini anak kita soal kurikulum kita nasional kita yang SD-nya saya bilang berat ya. Saya setelah saya lihat ini saya berani bilang berat. Ternyata selama ini yang kita ujikan ke anak-anak, yang guru-guru sekolah dasar ujian bisa jadi itu yang nilai bagus ternyata yang 80% ke atas ya. Cuma 20%, sisanya jangan-jangan mereka basicnya nggak ada. Nah di Cambridge ini dia ternyata bener-bener SD sama SMP dia bener-bener fokus ke basicnya dulu. Dia nggak mau tahu yang lain. Pokoknya dasarnya anak tuh harus kuat dulu. Nah ini yang bikin saya saya baik belajar. Oh bagus ya rupanya Cambridge ini ya. Nah di situ saya bilang kelebihannya di sini. Kelemahannya memang ya ini capek Pak Ibu Cambridge ini karena nanti gurunya itu harus ekstra karena semuanya esai. Jadi anaknya semuanya itu tulis kadang-kadang ada yang tulisannya nggak kebaca ya kita harus kira-kira nangkap itu anak maksudnya apa. Selama dia logiknya itu benar, ternyata Cambridge memberi nilai. Ini kan nilainya 1 nih. Ini kalau nilai 1 itu berarti harus seperti itu. Nanti ada yang poinnya 2. Kalau untuk yang basic, yang dasar ya, biasanya dia poinnya cuma 1 karena dia beranggapan kayak gini harusnya nggak boleh salah lah. Kalau salah ya kasih 0 aja. Ini 1 itu poinnya. Nah, cuma kayak gini-gini kan. Lalu yang kayak gini-gini dia cuma minta anak kasih panah. Kayak gini pun dibuat jadi soal.
Kalau misalkan anak itu nangkap nggak sih kalau nilai 7.400 ini dari 0 sampai 10.000, 7.400 kira-kira di mana? Kalau anak itu jawab di sini ya dibenarkan. Nanti dia kunci jawabannya bilang kalau agak beda dikit ya nggak apa-apa, dibenarkan gitu loh. Nah, di sini dia juga ingin bilang anak itu sebenarnya harus pakai penggaris. Nah, dan di Cambridge ini yang agak beda dengan kurikulum nasional kita, banyak boleh pakai kalkulator loh, banyak pakai kalkulator. Karena di Cambridge ini dia berpikir masalah perhitungan, counting ya, nggak begitu penting dibandingkan dengan logiknya anaknya itu. Maksudnya anak itu nangkap nggak konsepnya daripada cuma dia hitungannya salah sedikit ya nggak apa-apa, yang penting itu logiknya gitu loh. Soal hitungan kan kita udah zaman canggih, dia berpikir begitu kalau saya lihat ya. Jadi bisa kalkulator lah, bisa internet lah apa soal perhitungan. Tapi logiknya itu yang ditangkap di sini. Nah dia kayak gini-gini. Bahkan cuma nimbang berat aja dia pakai gambar-gambar kayak gini. Kayak gini dia cuma ingin selain bentuknya yang apa ya langsung jawab, dia juga ada menjodohkan kayak gini. Lalu di sini anak-anak dia suruh pakai penggaris. Dia soal ujiannya juga harus pakai penggaris. Makanya dia selalu ditulis. Nah, di sini ada poinnya 2. Jadi kalau misalnya nanti dan bagaimana kalau misalnya jawabannya beda-beda Bapak Ibu? Boleh rupanya. Cambridge itu dia bakal kasih. Misalkan jawaban anak harus misalkan nih 10 sampai 15 km. Jadi kalau anaknya jawab 12 km ya dia bilang dari kunci jawabannya benarkan saja Bapak Ibu. Ya oke kita benarkan. 13 benarkan kayak gitu. Jadi yang dia mau itu adalah anak itu ngerti nggak pakai penggaris, kemudian dia bisa convert nggak kalau misalkan ini itu 7 cm misalkan 140 kilometer. Berarti dia paham nggak sih kalau 1 cm itu 20 kilo. Nanti anak itu akan menangkap seperti itu. Nah ini yang sekarang yang SMP. Dan soalnya itu saya pikir ya, awalnya saya pikir persamaan kuadratnya ya bakal kayak kita ya, difaktorkan di seperti itu. Dan enggak, ternyata soalnya modelnya seperti dia Pak Ibu. Dia mau ngajarin anak-anak itu, paham dulu nggak sih sebenarnya persamaan kuadrat itu mau ngapain. Kadang-kadang anak itu nggak paham persamaan kuadrat itu mau apa gitu loh persamaan kuadrat. Jadi di sini dia ingin bilang, kalau misalkan anak itu bolehlah pakai kalkulator. Ini boleh pakai kalkulator Bapak Ibu. Jadi anak itu tes dulu nilainya. Kalau dia nilainya 10, nanti dia dapat nilainya 70. Oh, 70 jauh daripada 50. Lalu dia pakai misalkan pikir nih, oh ini di atas nih. Nah, di sini dia akan lihat anak itu runtut nggak cara berpikirnya. Sesuai nggak kalau misalnya anak berpikir 8, berarti kan pasti nanti nilainya di bawah 80. Ah, itu akan coba masukin. Oh, saya lihat bagus ya. Lalu di sini dia bantu. Soal ujiannya pun dibantu. Jadi dia mau mengarahkan anak itu begini loh. Anda bisa menangkap nggak? Siswa ini bisa menangkap ke arahnya. Ini kan bilang too big berarti terlalu besar nih. 70 kan terlalu besar. Jadi sebelum dia ngajarin pemfaktoran, atau apa sih nilai X-nya gimana cara untuk X, dia selalu mengajar ini tuh mau ngapain. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Menarik kan ini kan? Nah, yang ini AGCSE sudah lebih tinggi. Ini SMP kelas 9 sama SMA. Saya lihat sebenarnya nggak sulit-sulit juga kan Bapak Ibu, coba lihat. Ini kan cuma put a ring around the number, maksudnya yang paling besar. Dia cuma tanya aja, kasih lingkaran gitu yang paling besar. Kan sebenarnya gampang. Dan jangan salah Pak Ibu, ternyata masih ada yang salah. Nah, dari sini kita bisa tahu, oh ternyata basicnya ini, oh masih SMP aja kelas 9 masih ada yang salah seperti ini. Oh jangan-jangan selama ini anak itu nggak paham tapi lanjut aja gitu loh. Anak itu nggak paham kalau sepertiga itu ternyata sama dengan sekian gitu loh Pak Ibu. Padahal soalnya gampang kayak gini. Ini aja soal jam. Jam segini sampai jam paginya jam segini. Kadang-kadang anak ada aja yang salah kan. Kadang-kadang kita anggap, oh ini harusnya anaknya bisa. Tapi setelah saya tes ya, saya baru tahu, masih ada yang salah rupanya. Dari situ saya mulai evaluasi saya. Jangan-jangan selama ini saya ngajarnya anak nggak paham seperti itu. Jadi saya lihat, nah GCSE ini yang kira-kira level UN SMP lah. Dia SMP, SMA kelas 10, SMA kelas 10 dia. Jadi masih kayak gini masih yang banyak gambar. Nah, lalu yang bikin saya kemarin pas saya ngajarin ini adalah
Jadi dia memang soal ujiannya sendiri pun dia masih ngajarin Bapak Ibu. Ini lihat nih. Ini kan. Tapi kan karena anak itu boleh pakai kalkulator, jadi dia mau mengajarkan anak itu nangkap nggak kalau ini tuh nanti urutannya. Anda tinggal masukin nilainya, kemudian tinggal ketemu dua nilai, kemudian diplot. Lalu nanti cara menggambar tuh seperti ini. Terus kok bisa ya seperti ini? Ini poinnya 5 loh, poinnya 5. Berarti nanti dia mengukur presisinya, ketepatannya. Tepat ke anaknya misalnya bikin titiknya di sini pas nggak? Nanti ternyata grafiknya gambarnya seperti apa seperti itu. Jadi memang nanti dia akan bilang di kunci jawabannya. Kalau anaknya titiknya misalkan plot titiknya ya, kasih titiknya itu pas ya, agak rapi, kemudian dia gambar titiknya tahu. Oh. Dan ini satu soal. Dia soal yang sama selalu topiknya tentang itu. Jadi dia menghubungkan. Soal yang ini dia hubungkan dengan menyelesaikan persamaan. Nanti akhirnya dia akan menunjukkan bahwa pangkat 3 ya, persamaan pangkat 3 bisa diselesaikan dengan grafik lah, berhubungan dengan ini seperti itu. Menarik kan Bapak Ibu? Jadi ini adalah soal ujian resminya, UN-nya. Dan saya cukup wah kayak gini ya. Oh, berarti benar ya. Ada masukan bagi saya. Oh, berarti ngajar anak itu runtutannya harus dari sesuatu yang apa ya? Yang gampang dulu ke yang baru nanti arahnya anaknya nangkap gitu loh. Untuk menyelesaikan persamaan pangkat 3, persamaan pangkat 2 dia harus seperti ini. Kayak gitu Pak Ibu. Nah, ini yang model A-level saya terus terang saya bilang ini berat ya. Kita bisa lihat ada persamaan diferensiasi dan segala ini. Ada yang materi kita nggak ada Pak Ibu ini. Materi apa ini nih? Metode numerik ya. Metode numerik kita nggak ngajarin ya. Metode numerik itu yang iterasi berulang-ulang ya. Kalau nggak salah di kurikulum nasional kita nggak ada ya. Setahu saya nggak ada ya. Metode numerik ya. Dia ternyata ada soalnya. Nah ini sebenarnya satu soal ini satu halaman Pak Ibu. Jadi ini satu soal. Kalau nggak setengah halaman, satu halaman. Dia semuanya kosong, semuanya kasih garis-garis gitu, suruh anaknya isi. Bener-bener murni, bener-bener ujiannya itu nggak ada sama sekali pilihan ganda. Jadi saya dari sini saya belajar bahwa ya dia kasih nilai 4 itu karena dia mau lihat caranya, runtutan logik anaknya. Dia nggak mau anaknya itu cuma jawaban aja gitu. Dia nggak mau. Cambridge itu nggak mau seperti itu. Di situ sih saya cukup senang dengan Cambridge, dengan banyak belajar dari Cambridge di sini. Nah, jadi dia model-model vektor ini sama dengan kita. Makanya tadi saya bilang 80%, 70% materi Cambridge sebenarnya mirip dengan kita. Cuma dia ada bilangan kompleks ya, ada bilangan kompleks yang kita mungkin masih pengayaan ya. Kita pengayaan ya, nggak wajib kan. Dan mereka ini wajib ya. Ini untuk yang metode numerik kita belum nggak ada. Untuk yang, nah di sini juga saya belajar satu hal. Ternyata pendefinisian konsep kita kadang-kadang agak beda dengan mereka. Jadi kita kan komposisi kan F bulatan G ya. Kadang-kadang kita bilangnya FOG ya. Kalau mereka FG aja seperti ini. Jadi di sini juga kadang-kadang saya belajar. Awal-awal saya nggak ngerti FG apaan, habis itu baru saya nangkap, FG itu FOG, nah, seperti itu. Jadi simbol-simbol kita sepertinya ya, saya nggak tahu ya apakah ada standarisasi internasional atau enggak, tapi ada bagusnya ya, karena yang lainnya semua sama. Ini kan turunan semuanya sama simbol-simbolnya. Kalau saya bilang ada bagusnya kadang-kadang kita mengenalkan ke anak-anak variasi simbol yang lainnya. Ketika nanti anak-anak itu melihat misalnya di internet kan ada cara penulisan yang berbeda, anak itu tahu ini maksudnya FOG seperti itu. Di sini juga kadang-kadang saya jelasin juga yang kalau yang segini F bundaran G, FOG gitu ya. F bundaran G ke anak-anak. Biar anak itu tahu kalau nanti dia nggak kaget baca buku yang nasional. Kok Cambridge-nya beda? Ya saya cuma bilang penulisannya aja seperti itu. Semuanya sisanya sama. Nah, sekarang ke proses pembelajaran di Kalista ya Bapak Ibu ya. Kami yang tadi yang tentang kurikulum Cambridge selesai ya. Ini saya cerita aja yang pembelajaran di Kalista ya. Kami setiap Senin sampai Jumat ya. Belajarnya jam 8 sampai jam 2. Khususnya untuk yang SMA. Kalau yang SD kami setengah hari aja ya, jam 8 sampai jam 12. Kalau yang SMP SMA ini nggak semuanya sampai jam 2. Jadi kami full. Ini ada istirahat ya jam 12. Jam 12 istirahat sampai setengah 1 ya. Atau jam ya fleksibel lah tergantung harinya. Nah ini
jam 2 juga nggak tiap hari. Lalu kami belajarnya tentu saja daring ya. Walaupun kami ada sekali 2 kali, kami terpaksa melakukan ini Bapak Ibu praktikum. Kami nggak bisa daring. Karena bahkan untuk ujian UN-nya, ujian apa tadi IGCSE ya, kita bilangnya UN IGCSE kayak UN gitu, itu mewajibkan anaknya datang loh Bapak Ibu. Jadi memang dari Cambridge-nya, terus kami kan dari Indonesia kan kita kadang-kadang ada beberapa sekolah kan melarang. Lalu bilang ke sana, nanti baru mereka akan koordinasi. Oh, sebaiknya ini berarti ditunda dulu. Beberapa negara ada yang dia menunda ujiannya. Karena ujian Cambridge itu dia setahun bisa 2 kali, setahun 2 kali. Setahun ujian Cambridge atau ada yang 3 kali. Dia biasanya ada bulannya, dia udah fix kok. Bulan Maret, bulan November, ada yang bulan Mei, Jun, kita bilangnya seriesnya Mei, Jun. Jadi ujiannya beda-beda. Dan praktikumnya ada ujian Bapak Ibu, praktikumnya. Bagaimana kok bisa orang Cambridge mantaunya? Nah itu ada kita bikin rekam kayak gitu. At least kalau nggak salah ada gambar-gambarnya, foto atau dan dia juga sepenuhnya percaya. Kelebihan di Cambridge ini adalah dia sepenuhnya percaya kepada gurunya yang memberi nilai. Tapi untuk yang ujian resminya UN-nya, semuanya nanti semua soal seluruh dunia dari 1 juta siswanya, berapa juta siswanya, berapa ratus ribu siswanya, semua kirim ke Inggris sana mereka ngecek kayak gitu. Nah kalau kami praktikum mau nggak mau kami melakukan juga sekali 2 kali kami terpaksa karena kalau nggak ada praktikum nggak bisa nanti anaknya kasihan ya. Terus kalau review karena kami mau ujian UN kadang-kadang terpaksa, tapi ini kami jadwalnya sih sore aja. Itu pun tidak setiap waktu ya, maksudnya kadang-kadang sekali sejam gitu ya, 2 jam. Kami tentu saja mengikuti protokol kesehatan ya, benar-benar diketat ya. Karena biasanya anak-anak itu nggak gitu masalah Pak Ibu. Yang jadi masalah takutnya guru-gurunya. Karena 1-2 guru kan ada agak berumur, kita takut ada apa-apa juga. Jadi kami benar-benar ikut protokolnya. Seperti itu. Ya, jadi hari ini sampai sini aja. Ini sedikit sharing dari saya ya. Banyak juga Pak Ibu ya. Saya nggak tahu bermanfaat atau enggak ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Willy. Iya. Kayaknya semua terpesona Pak, saya pun ya. Karena ada sebelah rumah saya ini SD kelas 2 ya di Kalista. Memang bahasa Inggrisnya luar biasa sih Pak. Kalau seandainya anak saya ada yang SD, mungkin saya masukkan sana juga ya Pak Ihsan ya. Makanya itu Bu, kelebihan dari sekolah-sekolah yang seperti ini ya, saya lihat ya, anak-anaknya itu dari kecil itu udah belajar bahasa Inggris. Saya juga pikir, waduh, anaknya lebih lancar daripada saya Bu, kalau anak SMP, ya, SMA. Sebelah rumah saya ya Pak, satu keluarga jadi bahasa Inggris gara-gara anaknya. Iya, anaknya lebih pinter. Karena kita ngomongnya bahasa Inggrisnya udah bahasanya nggak bagus, salah-salah. Anaknya kadang-kadang, tapi anaknya untungnya ya nggak apa ya, nggak ngeremehin gurunya lah. Dia tahu gurunya juga masih belajar. Nah, kalau yang saya tangkap sih enggak Pak. Jadi saya tertarik tadi Pak soalnya seperti soal IMO ya. Oh iya benar. Iya. Ini apakah buku dari contoh soal kuncinya itu memang dari sana semua ya Pak? Nah jadi gini Ibu, jadi kan ini kalau kita Cambridge ini dia kan ada perjanjian kerjasama. Kebetulan kalau saya nggak tahu sih ya tepatnya berapa, tapi setahu saya agak mahal ya, mungkin adalah mungkin 100 juta atau apa. Pokoknya perjanjiannya per berapa tahun itu ikut kurikulum dia. Jadi kita boleh mengakses full. Saya guru-gurunya boleh sekolah itu boleh mengakses full soal-soalnya dan semua perangkat-perangkatnya. Tetapi, nah ini saya kasih bocoran aja ya. Tapi yang soal-soal Cambridge itu banyak tersebar di internet kalau Bapak Ibu cari ya di internet. Dan itu semuanya udah ada di Cambridge. Yang tadi saya tampilin itu Bapak Ibu soal-soalnya itu adalah yang resmi dari sana. Memang dia kasih soal sama kasih kunci jawaban. Jadi kita tinggal pakai aja sih. Enaknya gitu. Ada kunci jawabannya lagi. Oh itu jadi bagaimana mengkombinnya dengan kurikulum nasional Pak? Nah ini yang jadi
Ini yang berat ya. Kalau jadi gini, saya lihat ya kurikulum yang Cambridge ini, kurikulum Cambridge itu dia untuk yang dasar itu dia mengalami pengulangan kayak gini. Kita mungkin nasional sekarang agak-agak mirip gitu ya. Jadi dia kelas 7 ya, misalkan materinya tentang bilangan kuadrat ya. Dia misalnya aljabar biasa ya, kelas 7 SMP ya. Tapi nanti di kelas 8 muncul lagi aljabar loh Bapak Ibu. Jadi dia aljabarnya agak dalam. Tadinya mungkin satu persamaannya cuma yang dasar. Nanti dia kelas 8 ulang lagi, kelas 9 ulang lagi. Saya juga cukup tertarik dengan model yang seperti ini. Kalau kita kan agak pisah gitu kan SMP misalnya aljabar kita udah selesaikan ya. Ini udah nggak ada nanti kelas 8 kita modelnya udah yang lain lagi. Tapi kalau dia bikinnya tuh kayak diulang lagi, habis itu ditambah lagi materinya. Tapi dia ulangnya sangat singkat. Nah, dan masalah dengan kurikulum nasional adalah saya bilang materinya 80 untuk yang SD, SMP 80-90% itu sama. Jadi tergantung sekolahnya. Kalau sekolahnya fokusnya ke kurikulum nasional, berarti dia pilih materi dari yang Cambridge menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Tapi kalau dia mengedepankan yang Cambridge, yang nasional materinya tinggal dia masukin ke Cambridge gitu aja, Ibu. Jadi bisa. Betul ya. Makanya ini gurunya harus nguasain semua materinya yang ini baru bisa di-combine, Ibu. Susah memang, saya akui susah. Saya pusing itu setahun 2 tahun ini kayak gini susah emang. Akhirnya kami karena itu kerjanya konseptor ya Bapak Ibu ya, combine kurikulum ya. Kalau saya sih ngajar materinya aja Ibu. Jadi saya menyesuaikan. Ada materi nasional yang tambah di sini, saya kasihlah tambah ke anak-anak lah. Kasihan dia nggak dapat kan kayak gitu. Oh digabung ya Pak? Gabung benar. Iya. Baik Bapak Ibu ada pertanyaan? Mantap, saya Bu Herma. Ini sekaligus juga sharing untuk yang STEM. Kayaknya di Cambridge itu dia memang untuk menuju konsep itu memang perlu ada semacam penelitian-penelitian ya, seperti tadi yang matematika itu dia tidak langsung soal dan sebagainya. Jadi seperti ada permasalahan, ada konsep limit ya di situ. Dan saya berpikir bagaimana caranya untuk kurikulum Cambridge itu bisa nyatu dengan kurikulum kita gitu loh ya. Karena kan memang biayanya mahal gitu otomatis Pak ya. Saya pernah di Mesir itu yang SD saja itu satu anak saat itu kena 900 pon, setara dengan 900.000 satu anak. Jadi kalau di masing-masing subjek tuh, masing-masing subjek kalau totalnya bisa 2.000 pon atau 2 juta itu untuk satu anak. Setiap ini ya, tapi yang di Mesir itu dilaksanakan setiap kelas 6. Betul begitu ya Pak Willy ya? Nah, makanya tadi saya bilang ada yang kelas 4. Kami kelas 5, tergantung pilihan sekolahnya. Itu. Tapi ini Bapak ini ya. Kami kan yang terdaftar register ya, yang resmi tentu saja bayarnya ratusan juta ya, kemudian harus dibagi anaknya, makanya kenapa uang sekolahnya agak mahal di sini ya. Nah, kalau saya pikir silabusnya sendiri ya, semua itu ada di internet Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ya nggak, saya kasih share ya, kasih linknya juga. Soal-soalnya bisa di-download semuanya full, justru lebih lengkap daripada di websitenya, karena websitenya itu yang resmi ya, dia setelah 5 tahun dia cuma tampilnya 5 tahun ke belakang, soal-soalnya silabusnya dia udah terbaru. Tapi kalau di internet itu kan ada orang yang udah ngumpulin dari awal-awal, jadi lebih lengkap malah. Saya dapatnya malah yang dari internet Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kurikulum Cambridge itu mau diadopsi, mau dipelajari, itu di internet, di Google aja, saya udah banyak materinya, tinggal kita adopsi aja. Kalau kami yang memang sekolah yang resmi ini yang apa bedanya? Karena kita pakai websitenya cuma bedanya kita bisa konsultasi ada masalah ini, lalu juga kita boleh ngadain ujian Bapak Ibu.
Jadi kita ada ujian. Dan biasanya setahu saya sekolah yang tidak boleh ngadain ujian dia nggak resmi gitu ya. Dia tetap bisa ikut. Tapi saya belum dapat info terbaru Kalista entah dia membuka ya untuk ujiannya untuk umum atau enggak. Seharusnya mungkin bisa seperti itu Bapak Ibu. Untuk di Kota Batam siapa aja sekolahnya Pak yang mengadopsi Cambridge sekalian Kalista? Nah, yang resmi yang terdaftar kemarin terakhir saya cek itu Kalista, Global, sama Juwita sepertinya baru tahun ini. Selama ini dia kalau nggak salah udah kurikulum Cambridge tapi nggak harus, maksudnya nggak terregister Bapak Ibu. Jadi dia sebenarnya udah kurikulumnya kan siapa aja boleh pakai ya kan, karena itu terbuka. Karena itu maksudnya di internet ada itu silabus semuanya kita boleh pakai. Buku-bukunya juga banyak dijual bisa dipakai. Nah tapi mereka belum terregister gitu loh. Setahu saya Juwita kalau nggak salah baru tahun ini karena kan katanya sekolah SPK sekarang harus ada apa ya kurikulum yang terregister gitulah, harus ada buktinya gitu. Jadi mungkin mungkin di Kairo memang dia terregister sampai dari perwakilan dari Inggris atau ada wilayah Indonesia itu yang ngecek langsung ke lapangan. Jadi iya tuh. memang tidak bisa kayak ditipu-tipu lah bahasanya ya. Iya benar, benar. Memang harusnya begitu pendidikan kita ini. Ketika ada dari pusat benar-benar turun ke daerah, benar-benar tidak ada tipu-tipu dan benar-benar istilahnya menilai apa yang seharusnya dinilai kan begitu Pak ya. Seperti standarisasinya dan sebagainya. Iya benar. Kurikulumnya kalau dari secara materi memang lebih tinggi dari kurikulum kita gitu Pak ya, tapi penyampaian untuk menuju konsep itu perlu langkah yang panjang gitu. Iya. Untuk materi SD, SMP itu lebih tinggi kita. Untuk SMA sama. Oh yang SMA sama ya? SMA berarti benar-benar sebenarnya sudah melaksanakan realisasi kurikulum kita di mana SD itu memang kan harus karakternya dulu ya kan, SD, SMP baru SMA itu benar-benar materinya dan tapi keadaan kita bagaimana Bu Herma? Siswa kita kadang ini adalah PR kita bersama, lebih lagi kita di sini sudah mulai apa ya dengan soal-soal yang soal hot gitu ya, dengan AKM ini sudah arahnya sebenarnya sudah ke sana. Makanya kalau ada AKM kayaknya yang lebih siap itu malah sekolah-sekolah yang Cambridge gitu lah. Jadi kita mau mungkin dari sekolah Kalista atau mungkin perwakilan dari Juwita, dari Global, ada nggak di sini yang hadir ya? Ada Bu Herma. Jadi bisa sharing, jadi semacam kita bikin bagaimana sih untuk soal ini penyampaiannya seperti apa, nanti kita bisa diskusi gitu. Seperti tadi bagus itu Pak Willy ya penyampaiannya, walaupun kayak semacam kalau kita bilang remeh-temeh gitu ya bahasa ininya ya, tapi sebenarnya itu konsepnya mengena bagi anak gitu. Nah, gitu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu ada yang pertanyaan. Ya Pak Willy, halo. Iya Pak. Ya silakan. Ini saya dengan Pak Iksan. Ini mau nanya dikit. Tadi kan ada bagian checkpoint ya. Kalau semisal si anak tidak lulus gitu. Dia tuh gimana gitu? Tetap lanjutkah? Apa dia harus ngulang lagi? Nah, jadi checkpoint itu sifatnya adalah tidak wajib. Jadi itu mengevaluasi berarti kan selama sekitar ya kalau SD kan 6 tahun atau 3 tahun ya mengevaluasi, dari situ kan kita bisa ketahuan Pak. Jadi kalau nilainya dia tetap ada buktinya, misalnya dia masih fail ya, atau D nilainya atau C kurang ya gitu ya, D ya misalkan gitu, tetap dia tetap ada. Dia tadi nilainya dalam bentuk poin sih 6.
akan kelihatan kok anak itu misalnya nilainya 3 sekian, berarti dia masih belum gitu siap. 3 sekian kan berarti dari 6 kan berarti setengahnya, berarti dia menguasai 50% materinya seperti itu. Itu tetap lanjut aja bisa. Cuma ya tentu saja itu jadi bahan evaluasi ya. Oh, anaknya cuma bisa 50% basicnya, padahal Cambridge itu dia harapinnya ya 70% ya, di atas sekian persen. Biar mudah ya seperti itu. Oke, thank you. Iya. Terima kasih Pak Willy. Ya, sama-sama Pak. Pak, berarti anak-anak banyak yang keluar negeri lah ya Pak ya? Kebetulan di Kalista nggak banyak, global yang banyak. Setahu saya global yang banyak, karena makanya kita di Kalista kemarin UN juga kita tetap menjalankan UN, yaitu karena kan wajib UN. Yang pertama wajib juga, kita juga kalau sebagian setengah lebih itu masih di nasional kan otomatis butuh UN, walaupun mereka nggak punya sertifikat yang ES level atau IGCSE, walaupun itu bisa dipakai ya, tapi nggak semua universitas di Indonesia mau terima. Kebanyakan itu yang untuk sekolah internasional kayak misalkan BINUS, UI, UGM, ITB, ya itu jelas itu yang, tapi yang internasional program, dan itu juga biayanya setahu saya berat juga. Jadi orang tua kan yang di Kalista ini kan ya termasuk berada, cuma menengah, cuma nggak se yang di mana ya, yang di global itu kan mereka semua anak di luar negeri, Eropa, kalau Kalista masih inilah, paling di Malaysia yang agak murah. Masih seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa nambahin ya kalau saya salah tadi ya. Ya memang harapan ke depan itu Pak Willy. Jadi gimana kayak kita ya, mungkin kita bikin dulu topik-topiknya di sini. Nanti kita masuknya kemana? Ini ngarahnya kan bukunya Pak Willy otomatis ada pegang ya Pak Willy ya? Iya ada. Nah, saya kalau memang di ini, kalau di fotokopi memang nggak bisa kan ya, memang benar-benar strict ya masalah itu ya. Kalau dibilang nggak boleh ya, buku nasional juga nggak boleh Pak, cuma kan selalu ada orang yang fotokopi. Bisa Bapak Ibu, nanti gini, kebetulan saya ada banyak file ya, nanti saya share linknya di Microsoft Teams ya, sama soal-soalnya juga. Saya itu nanti soal-soalnya, terutama soal-soal sama kunci jawabannya. Saya pikir kita pelan-pelan baca, masih setidaknya kita paham kok ini soalnya. Karena kadang-kadang keuntungan di matematika kan nggak banyak kalimat juga Pak bahasa Inggrisnya. Paling juga cuma ini kita nangkap lah, ini soalnya suruh mau ngapain, paling suruh jawab faktoran kayak gitu loh. Jadi nanti saya akan share soalnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggunakannya. Soalnya itu bagus-bagus, beneran bagus-bagus. Apa ya, kasih kita ide lah. Oh, soalnya ada soal kayak gini rupanya. Ya, jadi memang misi kita sebagai MGMP di sini memang bagaimana nanti di Kota Batam ini secara pendidikannya akan maju bersama kan gitu ya. Terus nanti AKM-nya juga bagus dan benar-benar nilai sendiri dari anak gitu. Jadi bukan nilai polesan ya kan Bu Herma? Bu Herma yang melak-lak buana. No comment kalau itu Pak. Baik. Ya kayaknya yang ikut AKM harus ikut ini dulu ya Pak. Baik. Karena dia belajar ke konsep ya gitu ya Pak. Iya betul. Oke. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain? Oke, kalau tidak ada, terima kasih Pak Willy atas presentasinya hari ini. Willy. Sangat menambah pengetahuan kami. Semoga kita bisa semakin semangat untuk belajar dan belajar terus. Terima kasih. Sekarang kita agenda yang kedua, yaitu sosialisasi STEM oleh Pak Hisam. Waktu dan tempat silakan Pak Hisam. Oke, terima kasih Bu Herma. Bapak Ibu, mungkin ini sosialisasi jadi hanya kulitnya saja sebenarnya ya Bapak Ibu, untuk
sharing kita tentang STEM. Ini saya dapatkan kemarin pas pelatihan, bukan pelatihan ya, semacam webinar ya, tentang STEM ini. Dan saya pikir bahwa STEM ini memang dengan Cambridge sangat cocok sekali apa yang diamati tadi dari Pak Willy dan juga pengalaman komunikasi saya dengan guru Cambridge yang ada di Mesir sana. Oke, apa itu STEM? Jadi STEM di sini kan pendekatan belajar mengajar yang menampilkan integrasi pengetahuan sains dan matematika yang bermakna. Nampak ya Bapak Ibu? Nampak. Oke. Penerapan pengetahuan sains dan matematika, teknologi dan prinsip teknik, serta merancang dan membangun solusi untuk masalah menggunakan proses desain rekayasa. Jadi di sini memang ada penggunaan teknologi ya Bapak Ibu dalam membuat konsep, seperti kita tidak boleh lepas dari aplikasi-aplikasi yang ada di internet ya, seperti Google Map atau mungkin kalkulator, ada kalkulator saintifik, Casio. Nah, itu kita tidak bisa lepas dari situ. Terus tujuan STEM apa? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sains dan matematika serta teknologi dan rekayasa. Ya. Yang kedua, mampu memanfaatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tersebut dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, makanya tadi Cambridge lebih konsen kalau saya baca tadi, mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Willy. Tadi 3 pelajaran utama ya, jadi ada bahasa Inggrisnya, ada matematika dan ada sains. Itu. Untuk mapel yang lain biasanya dia mengikuti saja. Jadi 3 pokok ini yang digesa dalam STEM ini. Terus mampu memanfaatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tersebut dalam memecahkan masalah tadi. Mengapresiasi kontribusi sains, teknologi, engineering dan matematika dalam kehidupan manusia. Ini. Mengapa harus STEM? Jadi pendidikan STEM saat ini sedang dikembangkan di dunia dan Indonesia. Sesuai dengan tujuan kita di abad 21 ya Bapak Ibu di sini tentang revolusi industri. Teorinya seperti itu. Yang terpenting kita bagaimana PR kita bersama, bagaimana kita membuat pembelajaran STEM selain tadi kita minta bantuan bagaimana kurikulum Cambridge mendata ini dan kita kombinkan dengan teknologi ya, kalkulator Casio dan sebagainya. Jadi kita memahami disiplin ilmu di STEM ini yang saya dapatkan kemarin. Nah, ini saya dapatkan udah langsung saya share dan belajar sama-sama ini Bapak Ibu ya. Di mana ada sainsnya, ada 4 item di sini. Kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Jadi sainsnya ada fenomena alam yang berkaitan dengan keseharian kita. Bahkan lebih muncul lagi kalau di pelajaran IPA, pelajaran sains di Cambridge itu lebih nampak itu Bapak Ibu. Teknologi, inovasi, kreatif untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, di teknologi ini kita di Microsoft ini kayaknya bagus, banyak menyediakan tentang teknologi-teknologi apa saja yang diberikan dalam STEM. Seperti saya coba share screen contoh hacking STEM di Microsoft ya. Nah, ini dia. Nampak Bapak Ibu? Nah, ini saya sebentar, saya di STEM Microsoft. Ini dia. Oke. Ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini ya fitur Microsoft ini ada di lesson plan-nya, ada hacking STEM, ada Minecraft Education Edition. Jadi di sini lengkap Bapak Ibu. Cuma bahasanya masih bahasa Inggris ini. Bisa bisa ditranslate langsung Google Translate isi-isinya. Bagaimana building machine that emulate, saya tertarik di measuring water quality to understand human impact. Jadi bagaimana mengukur air dan sebagainya. Nah, ini
lengkap di Microsoft Bapak Ibu sini. Oke, dan banyak lagi di tempat-tempat yang lain juga. Ya, saya coba lagi kembali ke presentasi tadi. Ya, sebentar ini. Oh, ini dia. Oke, jadi engineering-nya, pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem, material, dan proses yang bermanfaat bagi manusia secara ekonomis, ramah lingkungan, dan efektif. Jadi seperti pas kapan hari itu ada yang dari Aceh, siswa Aceh menemukan bagaimana ada arus listrik antara pohon, itu yang kita tidak habis pikir di situ kan bisa menyiapkan semacam peralatan bagaimana sumber daya listrik ke depannya. Nah, ini yang kita belum tahu karena kita proses yang keadaan kita saat ini adalah produk 10 tahun yang lalu gitu ya, produk sekarang ini. Nah, kita yakin kita mempersiapkan anak kita, hasilnya itu 10 tahun yang akan datang ya. Terus matematik, ilmu tentang pola-pola dan hubungan dan menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, STEM-nya seperti sudah banyak kita ketahui, ada creativity, ada collaboration, ada communication, komunikasi, ada critical thinking, berpikir kritis, ada problem solving, dan ada research, penelitiannya. Nah, memang kita sangat kurang sekali di matematika terutama ya. Kita hanya perhitungan, oke? Hanya perhitungan, dan mungkin memang alternatif dari kurikulum Cambridge bisa membantu kita untuk mencapai STEM itu. Nah, pengertian dari engineering design process ya, di sini engineering design process adalah serangkaian langkah-langkah yang memandu tim teknik saat memecahkan masalah ya. Jadi proses desainnya terjadi berulang-ulang, ada perbaikan semacam dia PTK ya, tindakan kelas, tapi di situ PTS ya, penilaian tindakan siswa itu sebenarnya yang berulang-ulang situ dengan bimbingan dari guru. Ya, proses ini memelihara kemampuan siswa untuk menciptakan solusi inovatif untuk tantangan dalam mata pelajaran apapun. Nah, ini kata kuncinya ada di EDP ini, yaitu empatize, yaitu mengembangkan pemahaman mendalam tentang tantangan, terus mengartikulasikan masalah yang ingin diselesaikan dengan jelas, sama ada pikiran solusi, sama prototype, mendesain prototipenya seperti apa, dan terakhir adalah tes. Memang tes itu tidak mungkin lepas dari evaluasi ya. Jadi kalau misalkan di AKM itu dia tidak ada ujian yang ada evaluasinya, pasti pendidikan akan hancur juga nanti jadinya, karena tidak ada pengukuran di akhir untuk proses refleksi dan bercermin. Ya, ini untuk yang alur kerjanya, identifikasi masalah, terus informasi penting, buat daftar solusi yang memungkinkan, catat dan tentukan rancangan, implementasi desain, uji analisis, refleksi, bagikan, desain ulang gitu ya, bagikan. Nah, ini bagaimana kaitannya EDP dengan design thinking. Nah, ini ya, di EDP dan design thinking ini tampaknya di berbagai proses yang ada sangat mirip ya. Hal ini disebabkan karena EDP dan design thinking menggunakan pemikiran kritis, strategi, manajemen proyek, dan lain-lain. Jadi ini yang saya dapatkan kemarin Bapak Ibu, tapi saya masih terus belajar bagaimana cara memformulasikan pelajaran ke STEM seperti apa. Bahkan ini bisa jadi suatu karya ilmiah ya bagi Bapak Ibu yang mau ASN yang kenaikan pangkat ya, itu juga bisa. Saya berpikirnya ke sana. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terinspirasi untuk membuat suatu STEM yang bisa mengaplikasikan pembelajaran kita di matematika. Kenapa harus menggunakan design thinking? Jadi siswa tumbuh lebih berempati seperti tadi ya, menjadi sistem thinker. Jadi yang didesain di Cambridge itu memang
anak itu menemukan sendiri konsepnya. Ya, walaupun dia dengan langkah-langkah yang memang guru akan lebih banyak tugasnya ya untuk merancang itu, untuk merancang pembelajaran bagaimana untuk menemukan konsep itu. Seperti tadi disediakan untuk membuat persamaan kuadrat saja, tidak langsung anak diarahkan berapa nilai X langsung difaktorkan di rumus ABC dikasih dan sebagainya, tidak. Jadi lebih diarahkan mencoba dulu. Jadi ada apa, trial and error, betul ya, gitu Pak Willy tadi. Terus siswa menjadi penjelajah, mereka belajar mengambil resiko kreatif. Siswa dapat membuat hubungan antar ide, belajar berpikir secara berbeda menjadi problem solver. Jadi bagus sekali ini tadi Cambridge tadi cocoklah dengan STEAM, dan memang yang mempunyai Cambridge itu memang sudah pemikir semua, profesor semua yang memang ingin mendesain anak itu diarahkan sebagai system thinker gitu. Ya. Di sini ada Minecraft Education Edition sama MacCoach sama Teams. Jadi kalau di Microsoft ini yang kebetulan yang kita pakai sekarang ada Minecraft. Bapak Ibu bisa memanfaatkan Minecraft dengan akun Microsoft ya. Kalau belum, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri di ini MGMP ini. Kebetulan mungkin kawan-kawan juga banyak yang punya, yang guruinovatif.com, dan bisa melakukan apa ya, semacam cara lain ya, di samping nanti Google Classroom, Google Meet dan sebagainya, Zoom dan sebagainya, bisa nanti variatif ya, bisa ke tim yang bisa dibuka kayak sekarang ini. Bapak Ibu yang belum punya akun bisa langsung bergabung dengan setting everyone can enter. Nah, can enter the lobby. Jadi ada settingannya di situ Bapak Ibu. Oke. Ini prakteknya identifikasi berbagai KD, pengetahuan, keterampilan sesuai unit pembelajaran tertentu berbasis STEM. Ya, terus identifikasi topik dan unit pembelajaran, rumusan indikator pencapaian kompetensi, dan analisis STEM pada topik pembelajaran. Oke. Nah, di sini kalau di Teams, STEM ini membuat KD dan topik di channel Teams. Jadi ada channelnya, mungkin kalau di Google Classroom kan ada tambahan channel-channelnya, membuat komunikasi asinkron dengan chat, menggunakan meeting untuk memantau keterlibatan siswa. Ya, ini kembali lagi yang apa, lahan yang kita godok adalah siswa di sini Bapak Ibu. Memang kalau sudah berkaitan dengan siswa, memang harus kita sabar, juga di samping juga tetap motivasi, karena siswa sekarang ini masih apa ya, dia di pikirannya sekolah itu dia ijazah gitu. Sekolah itu hanya dapat ijazah, bukan sekolah itu dapat pengetahuan. Jadi bergeser sepertinya. Bahkan anak-anak kenapa kok sekolah? Oh, biar bisa kerja dan ada ijazahnya. Nah, ini yang salah. Sehingga nggak tahu, dia dapat ijazah cuma nggak tahu apa yang didapat dalam sekolah itu. Nah, makanya pemerintah sekarang mencanangkan guru penggerak ya. Jadi kita Bapak Ibu semuanya bisa menggerakkan lingkungan sekolahnya, lingkungan sekitarnya untuk terus belajar dan mendorong untuk membuat siswa memahami konsep gitu ya. Seperti kurikulum Cambridge tadi, harusnya kita arahnya ke sana mestinya. Ya. Terus rumusan indikatornya, ya ini rubrik alat kuat ini seperti biasa ya Bapak Ibu, ada ini kan sistem komunikasi bisa saya lewat, dan saya lebih untuk STEM ini saya mencoba menggunakan Google Map ya, mengukur jarak misalkan ya. Saya terpikir ke sana ketika mau membuat STEM ini. Saya coba di Google Map. Misalkan saya mengukur jarak antara kota A dan kota B, kita bisa menggunakan Google Map. Nah, ini dia. Nah, kita perbesar. Nampak Bapak Ibu ya Google Map-nya? Nampak. Nampak Pak. Oke.
Jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui jarak 8 senior high school SMA 8, ini dia. Masih jaringan internet. Nah, ini. Oke. Nah, measure ukur jarak. Nah, jadi jaraknya dari SMA 8 kemana ini? Nah, jadi kita bisa bikin, kalau kita mau ke perumahan Ocarina, jadi ke sini. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 1,43 km, seperti itu. Jadi anak-anak diajak. Atau kalau mau mengukur luas tanahnya berapa ya, gitu misalkan ya. Kita mau mengukur luas tanahnya. SMA 8 ini luas tanahnya berapa ini? Kok kayaknya besar banget nih. Misalkan dari sini ke sini. Ini udah berapa ini? Sebentar, saya geser. Dari sini ke sini ya, ujung ke ujung nih. Nah, jadi benar-benar anak-anak ada realita ya, ada sekitar 124 meter. Wah. Ini ya. 124 meter. Sekitar 124 meter, terus ke sininya berapa? Dari sini ke sini. Udah hilang. Clear mention, distance to here. Oke. Terus panjangnya dari sini ke sini berapa? Nah, ini juga kita pindahin. Nah, dari sini ke sini. Berapa nih Bapak Ibu? Nggak nampak nih. 100 meter ya. Nah, jadi bisa lihat, luasnya berarti antara 125 kali 200 ya, sekitar itu. Berapa ini totalnya? Nah, ini 298. Berapa jaraknya? Dan di situ bisa langsung menghitung luasnya. Oke, seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Terus lagi, saya berpikir lagi bagaimana ya untuk aturan kosinus ya, Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat. Sudutnya ngadep kiblatnya kemana gitu kan. Ini saya coba ngukur clear measurement. Saya misalkan sholat di SMA 8, mau measure-nya ke Mekah nih. Wah. Nah, ini jaraknya berarti sampai ke sini dia harus ke kota mana dulu. Kita bikin cari negara lain. Atau kita buat dalam mode satelit. Ini Bapak Ibu. Kita bikin, maaf, kita di sini ya. Ini dia. Jika kakinya lurus ke sini, ini baru disudutkan ke sini. Jadi membentuk segitiga, Bapak Ibu. Nah, sudutnya berapa di sini? Jadi kita tahu, sudutnya yang dibentuk menggunakan aturan kosinus ya, Bapak Ibu ya. Mana, Bu? Ini nanti akan tapi kalau kamu keluar, masa aku nggak keluar gitu loh. Keluar aja. Pasti kan kayak ini. Bisa nggak nampak ikut apa enggak? Oke. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi aturan kosinus atau mungkin menghitung luas tanah, luas lautan dan sebagainya itu bisa kita hitung dari sini, dari Google Map ini. Ini benar-benar nih. Oke. Di samping juga ada kalkulator Casio itu ya Bapak Ibu untuk menghitung limit ya.
Pernah Bapak Ibu menghitung limitnya itu, kita tidak langsung membuat perhitungan limit. Oh, difaktorin begini-begini. Wah, anak itu sudah pusing duluan. Kalau kita dibuat pendekatan mengajarnya limit itu menggunakan kalkulator, jadi ada teknologinya, didekatkan hasilnya seperti apa, ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan, mendekati sebelah kiri sebelah kanan, seperti apa nilainya, bagaimana kontinu dia dan sebagainya, itu lebih bagus lagi. Nah, ini sebenarnya STEM itu seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja Bu Herma. Ini karena sebenarnya kan sosialisasi saja, berarti kan hanya memberikan gambaran saja ya kepada kita tentang STEM itu seperti apa. Jadi ada pengarahan konsepnya, ada pengaplikasiannya, ada teknologinya, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya, Bu Herma. Saya kembalikan ke Bu Herma. Baik Pak, terima kasih Pak Isam atas paparan STEM-nya. Berarti STEM itu perlu gabungan dari beberapa guru ya Pak, misalnya Ya, betul. fisika sama matematika, seperti itu ya Pak? Betul, betul. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan tentang STEM? Cuman kendalanya Pak, kalau yang saya rasakan, Silakan. kalau sekarang ini anak-anak kan tidak ada UN ya, kemudian ujian sekolah diserahkan ke sekolah masing-masing. Jadi kesannya anak-anak ini jadi malas Pak. Istilahnya kan nanti aku juga lulus. Sekolah kan nggak mungkin nggak ngeluluskan saya, kayak gitu Pak. Nah, itu bagaimana Pak? Jangankan perkara STEM ya, maksudnya terlalu jauh ya. iya, maksud saya gini, itu yang membuat kita itu jadi susah untuk maju, itu kan seperti itu sebenarnya. Jadi Ya, kalau seperti itu memang apa ya, itu PR kita bersama Bapak Ibu. Seperti itu tadi yang di Kalista kan ada ujiannya, harus apa, dengan tes itu benar-benar ada prestisiusnya, harus bayar, jadi nah benar-benar itu, makanya itu saya suka juga itu Pak. jadi benar-benar Kita nggak ada. Kalau dia gratis tanpa bayar dan dijamin lulus, aduh, ini dia. Nggak ada tes pula ini Pak. Ya mungkin kembali ke kita ya Bapak Ibu. Misalkan kita sebagai ngajar guru, kita sebagai guru digaji, terus kita merasa digaji, kita kan mau ngajar nggak ngajar digaji, kan sifat kita sebenarnya. Nah ini sifat kita, wah ngapain kita ngajar juga susah-susah, toh juga. Nah ini kan lebih ke tanggung jawab. Ya, kembali ke niat individu tadi ya Pak. Guru-guru di sini yang sedang ikut ini mudah-mudahan benar-benar DNA-nya DNA guru yang benar-benar ingin mengabdikan. Amin. Apalagi lihat Pak Willy tadi ya Pak. Nah, itu kan istilahnya investasi kita 10 tahun yang akan datang seperti apa. Kita nggak tahu keinginan di 10 tahun yang akan datang seperti apa. Tapi kita tahu bahwa STEM ini dan dengan kurikulum Cambridge ini bisa jadi solusi gitu. Nah, untuk sekolah-sekolah mungkin bisa jadi kita buat semacam topik ini nanti dari kurikulum Cambridge-nya dibuat pendekatan dari sini. Nanti ada teknologinya apa, sistemnya. Jadi kita saling mengisi Bapak Ibu. Pakai aplikasi ini, pakai aplikasi itu dan sebagainya. Nah, ini tugas kita bersama. Begitu Bu Herma. Ya, terima kasih Pak. Jadi ada tambahan mungkin? Bapak Ibu silakan. Yang penting berusaha maksimal, gitu kan ya Pak ya? Iya betul. Ya kembali lagi, ya kita memang ikhtiar ya. Jadi karena kita diperintah untuk ikhtiar, jadi kita tidak berpatokan hasil, ya. Jadi ikhtiar kita. Tapi kalau kita sudah menepati bidang ikhtiar, udah pasti nanti hasil akan mengikuti, mestinya seperti itu. Baik lama atau tidak, baik itu langsung atau tidak langsung, pasti hasil akan mengikuti. Itu dari ikhtiar kita. Dan keberkahan kita ya, gaji kita Bapak Ibu, gaji kita
apa yang kita dapat dari gaji itu, kalau kita berkah itu pasti akan aman ke depannya. Ya. Akan dilancarkan juga ya Pak. Mau menambah itu Bu Herma, silakan Pak Willy. Mungkin sharing bagaimana kalau di Kalista, apa mungkin rajin-rajin anaknya atau bagaimana? Silakan Pak. Ya, boleh sharing ya Pak ya sedikit. Ya, silakan. Boleh Pak. Jadi emang saya juga ini mikirin juga ya, ini kita kalau nggak ada UN ya, nggak ada UN ini mau gimana coba ya ini ya. Karena terus terang ya, kita kan juga di Kalista kan nggak wajib juga yang apa itu checkpoint gitu ya kan. Sesuatu yang emang kalau nggak wajib itu jadi kadang-kadang itu anaknya itu jadi apa ya, malas gitu ya. Nggak ada motivasi buat apalah toh nanti juga begini. Kadang-kadang saya pikir juga mungkin saya juga ngerti ya pemerintah kenapa ini ya UN diganti AKM, karena mungkin UN juga nggak efektif ya kalau saya lihat ya. Ya karena selama ini memang UN itu saya sebenarnya lihat soal UN bagus, UN benar bagus. Cuma terus terang saya nggak kurang cocok dengan model pilihan ganda memang sih. Cuma kalau esai ya memang beratnya di korektornya memang esai. Makanya kadang saya mikir Cambridge itu gimana ya, coba dari berapa ratus ribu seluruh dunia kirim ke Inggris, mereka ada tim korektornya, ternyata mereka ada bikin kunci jawaban sama ada panduannya buat koreksi. Jadi kalau salah ya udah 0, kalau anaknya ada angka ini ya udah kasih angka 1 poin aja gitu. Jadi mereka memang istilahnya kejam ya kejam, apa adanya gitu loh, nggak bisa ini. Karena yang bagusnya juga di situ. Mungkin kita juga harus mikir ya, saya juga mikir ini gak ada UN ini, memang saya kan terus terang juga ngajar apa ya, ngajar ada tambahan juga ya, ngajar les gitu kan. Saya juga anak-anak itu nanti gak ada UN lah Pak, ngapain juga saya belajar kayak gitu coba. Ngapain nanti juga lulus, terus anaknya juga udah tahu, itu sekolah di sini anaknya semua lulus kok, gurunya kasih nilai bagus-bagus. Aduh mati. Pusing saya. Ya anaknya bilang, nanti itu sekolah saya ini, apalagi ya terus terang ya ini ya swasta itu kan ya saya sih buka-bukaan aja. Kita kalau kadang-kadang kan nilainya kadang-kadang kasih terlalu kecil kan juga. Kadang bukan anaknya yang protes, orang tuanya yang ribut, akhirnya guru cinta itu bikin masalah juga Pak. Makanya saya juga tapi akhirnya saya pribadi saya balik ke kita ya, kalau saya sih mulai dari saya sendiri, soal saya nggak mau susah, yang penting anak itu benar-benar bisa nggak, misalkan karena saya belajar dari Cambridge kayak gini, dia tuh soalnya kadang-kadang definisi aja Pak Bu. Jadi nggak cuma di matematika. Saya diskusi dengan teman saya yang kebetulan ada ngajar Cambridge ya, kebetulan guru lokal ya. Dia bilang kadang-kadang Cambridge itu cuma tanya definisi aja, tapi kadang-kadang anaknya nggak bisa jelasin apa maksudnya sih sebenarnya, apa sih itu tujuannya. Soal misalnya limit nih, kita tanya aja, dan soalnya nggak semua hitungan loh Pak Ibu. Kadang dia tanya reasonnya coba. Soalnya dia tanya, jelaskan. Nanti pokoknya jawaban anak itu pakai kata-kata gitu, jelasin, ya udah benerin aja. Cambridge dia bilang selama itu masuk logika, ada seperti ini, ya udah benarkan aja seperti itu. Jadi jawaban itu nggak harus hanya karena apa angka-angkanya harus pas sampai jawabannya harus pas, apalagi jawaban akhirnya pas. Pokoknya kalau jawaban akhirnya nggak kayak gini salah. Nah itu saya pikir kurang. Saya pikir kita mulai dari kita sendiri lah ya. Karena saya sekarang, dulu saya kasih soal susah, terus saya sekarang refleksi, saya udahlah anaknya juga nggak bisa, yang bisa 1-2 orang yang pintar, sisanya 80% nggak bisa jawab. Akhirnya saya pikir ya sudahlah, saya kasih soal basic, soal yang definisi, pemahaman. Kalau bisa malah saya kasih alasan, jelaskan alasan. Nanti soal saya koreksi semua, atau saya baca-baca sepintas, saya udah kira-kira anaknya ini anaknya paham gitu loh. Kayak gitu sih sebenarnya. Saya kira sih mulai dari kita aja lah, Ibu, nggak ada pilihan ya, karena anak sekarang itu susah. Anak sekarang itu mikirnya itu ya udah sekolah. Bahkan kalau sekolah terus terang ya, sekolah Kalista ya sama sekolah swasta yang nggak ada tuntutan ya gitu. Anaknya pikir, kamu sekolah ngapain? Nggak tahu. Terus juga mau ngapain? Nggak tahu juga. Terus sekolah ngapain? Ya karena harus aja sekolah. Kalau bisa pilih sekolah atau enggak? Enggak. Aduh.
Jadi sekolah itu kewajiban bukan pilihan ya. Iya, sekolah itu karena mamanya suruh sekolah. Terus sekolahnya buat main Bapak Ibu. Dia bilang anaknya saya sekolah buat main aja. Terus sekarang pandemi gimana nggak sekolah? Enak? Nggak enak. Mau ke sekolah iya, tapi nggak mau belajar. Maunya dengan temen aja main. Mobile Legend lah, apalah. Anak sekarang Bapak Ibu. Ya itu saya nggak ada jalan keluar lah. Tergantung kita mulai dari diri sendiri lah. Kalau saya sih mulai dari saya sendiri aja sih. Kita mulai dari diri sendiri. Saya sih susah Bu kayak gini. Nggak ada pilihan lain kita. Saya sih harapinnya tetap harus ada apa ya, standar lah ya. Kita nggak usah bikin kayak oh ya ini di Cambridge ini ada namanya ujiannya itu 2 jenis Pak. Saya lupa tadi bilang ada namanya core, ada namanya extended. Jadi anak itu boleh pilih mau ujian yang core, yang istilahnya yang level 1 atau level yang lebih tinggi, level yang jadi anak itu dikasih kesempatan dibuka. Oh, kalau level yang ini maksimalnya nilainya C aja, nggak usah tinggi-tinggi. Tapi kan orang ngerti, oh mungkin dia tahu kemampuan saya di matematika cuma nilainya ya udahlah saya ini aja gitu. Jadi dia harapinnya soalnya benar-benar dibuat gampang dan dia harapinnya yang penting anak itu ya udahlah udah bisa setidaknya ini gitu loh kayak gitu. Jadi dia bikin ujiannya pun dua mungkin ini jadi masukan juga ya, ada dua jenis variasi soal ya kayak seperti itu. Tapi emang kerjanya ya harus ekstra tapi karena sistemnya terpusat kan mereka udah buat soalnya udah dari sana, jadi kita tinggal jalanin sebenarnya enaknya juga Cambridge Pak Bu. Jadi saya tinggal pakai aja. Nantilah saya share semua soalnya, Bapak Ibu bisa lihat, ya. Iya, nanti saya share di ini ya, Drive ya, Office Microsoft Drive ya. Nanti saya share. Saya kebetulan download dari internet juga, bukan dari Cambridge-nya nggak lengkap. Dan dikunci juga ya kan, kalau website Cambridge-nya harus masuk kan, harus login kan? Harus login. Kalau ini di luar udah lengkap malah dengan kunci segala. Baik Pak Willy, ditunggu. Iya, oke. Sharingnya. Terima kasih. Ya memang benar Bapak Ibu, kita mulai dari diri kita sendiri karena kita tidak bisa mengubah orang lain ya Pak, gitu ya Pak Isam ya. Betul. Minimal kita berusaha maksimal, anak-anak akan mengikuti kita. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa. Betul. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang dibahas lagi Pak Hisam? Ya. Itu ngisi daftar hadirnya jangan sampai lupa Bapak Ibu ya di. Nah ini Pak ada masalah. Isi daftar hadir itu kan ada namanya, list nama. Oh ya. Banyak Bapak Ibu yang belum masuk Pak. Yang belum ada listnya di situ karena itu kan base-nya dari Drive ini ya, data GMP sekaligus mendata Bapak Ibu guru ya. Sehingga itu bisa fleksibel itu. Ada yang berkurang, ada yang bertambah. Mungkin yang masih namanya belum tercantum bisa menghubungi Bu Nuraisyah ya, sekretaris kita. Dalam minggu ini tidak terlalu cepat juga nggak masalah Bapak Ibu. Nanti namanya akan dicatat juga. Ya, yang hari ini Pak? Ya, untuk yang hari ini tinggal chat ke pribadi, japri ke Bu Nuraisyah, hadir dari mana, SMA mana, nama SMA mana, nanti bisa dimasukkan. List daftar hadirnya. Begitu mungkin. Untuk pertemuan yang akan datang itu SMA 10 ya. 20 ya. SMA mana? 20 ya. Gimana 20. Pak Lahasen ada di? Adakah dari SMA 20 di sini? Enggak ada Pak. Bu Nuraisa sama Pak Lahasen. Oh. Ya mungkin nantilah kan 2 minggu masih ada prepare 2 minggu untuk menyampaikan PJJ-nya atau nanti kita tambah-tambahin dengan hasil apa ya, hasil pelatihan gitu yang lain, nah, boleh lah seperti nanti Bu Herma nambahin pelatihan apa kita. Bosan orang. Kadang salah satunya kenapa seperti itu saya coba-coba karena anak-anak biar nggak bosan. Pertama, yang kedua ya itu tadi, jadi anak-anak kan guruku aja rajin kali, berarti aku harus rajin, jadi mereka masuk sendiri.
tahu-tahu ibu ini ibu rajin, jadi aku harus masuk seperti itu Pak. Jadi memang, tapi minimal ke pelajaran saya aja lah Pak. Kembali ke diri sendiri sebenarnya kan Bu ya. Ya. Kita kan hanya ikhtiar kan gitu. Diperintahkan memang usaha kita. Ya, Perkara pasti hasil ada yang negatif ya ada juga sih. Paling 1-2 ada lah Pak. 1-2. Misalnya semester genap ini ya Pak. Itu kan yang masuk kuota SBM ya, SNMPTN kan sudah ada. Nah, anak-anak yang cenderung sudah masuk, itu bakalan jarang masuk lagi semester ini. Jadi seolah-olah mereka sudah diterima. Karena nilai semester 6 nggak dipakai lagi kan Bu ya? Iya, itu dia Pak. Makanya saya sisipkan soal UTBK juga Pak. Betul. Jadi anak-anak itu biar masuk. Ya, tapi ya tetap aja juga banyak yang nggak masuk juga ya Pak. Ya. Nah, ya usaha itu kan macam-macam ya Pak ya. Tadi Pak Willy bilang kembali ke kitanya, niatnya ya Pak ya. Betul. Terima kasih Pak Willy, Pak Isa, materinya cukup menarik karena saling punya kaitan satu sama yang lain. Bedanya kalau STEM bahasa Indonesia, kalau Cambridge bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Cambridge bisa di bahasa Indonesia kan nanti kan dibantu Pak Willy nanti ya. Iya, mungkin saya banyak nanya sama Pak Willy nanti. Jujur saya ada soal IMO Pak, itu sampai tebal, tapi sampai hari ini saya belum menemukan anak yang mau saya ajar. Soal IMO susah Bu, soal IMO kan soal ini standar internasional kan Bu? Ya, soalnya paling satu aja. Susah itu Bu, soalnya kita belum tentu bisa jawab kan. Saya ada filenya Pak, cuma sama dengan NTU, murid kami yang mau ke NTU waktu itu belajar terus sampai saya punya dikasih kurikulumnya, tapi hanya 1 orang dan itu rentangnya udah 5 tahun yang lalu Pak. Nah, menemukan anak seperti itu memang ya perlu kejelian kita juga ya Pak Islam ya. Betul. Mudah-mudahan ke depannya kita banyak pengetahuan, tadi ada kurikulum Cambridge seperti itu, setidaknya contoh soalnya bisa kita praktekkan ya, kita adopsi di kelas kita masing-masing Bapak Ibu, sangat menarik karena lebih ke konsepnya, jadi cenderung anak-anak akan bisa lebih kuat di konsep ya Pak tentunya. Betul. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri pertemuan kita MGMP kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kita sehat selalu Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Isa. Foto bersama dulu, biar nanti kita ini. Oke, duduk yang masih hadir. 1, 2, apa lagi? 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di 2 minggu yang akan datang di SMA 20 secara online, secara daring. Karena hasil dari polling kemarin tetap yang menang adalah yang daring ini. Yang menang yang daring Bu Herman. Takut dengan COVID ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Ya, Ibu.